dengan publikasi internasional ini wabil khusus terkait dengan Scopus. Jadi kawan-kawan, kalau boleh saya menganalogikan bahwa publikasi ini sebenarnya kurang lebih mirip dengan industri. Industri ini ada supply, ada demand kan ya. Ada permintaan, di situ ada kebutuhan. Nah, kemudian mengapa kok tiba-tiba sekarang menjadi tuntutan ya saya harus menerbitkan artikel di Scopus agar saya bisa lulus kuliah misalnya. Ya karena memang ada kebutuhan, ada tuntutan gitu. Semenjak ada Permendikbud tahun 2019 kalau saya tidak salah mengingat. Jadi bahwa masuk S1, S2, S3 syarat agar mereka bisa lulus dari perguruan tinggi maka mereka harus menulis artikel dan menerbitkannya di jurnal internasional bagi mahasiswa S3. Nah, yang harus difahami dalam konteks ini, publikasi internasional itu merupakan industri. Dia punya selera, dia punya tren gitu. Jadi misalnya kalau Kang Adit orang mana Kang Adit? Orang Bandung atau orang mana? Bandung asli, Abi itu Kang Erinya. Siap Kang Adit. Jadi kalau Kang Adit misalnya orang Bandung dan Bandung terkenal dengan misalnya goreng tempe, peyem Bandung. Nah, Kang Adit bayangkan ini oleh kawan-kawan. Peyem Bandung ini kan di mana? Paling di Buah Batu, paling di Pasar Gerlong, paling di Pasar Ciroyom kan. Kalau kita hanya simpan di atas nyiru lah gitu ya, kemudian orang yang tertarik membungkusnya dalam plastik sederhana. Jadi kita bisa memasarkannya di pasar tradisional kan. Nah, coba saya tanya, apa yang harus kita lakukan agar peyem ini bisa kita pasarkan secara nasional? Bisa kita kirimkan lewat Lazada, lewat Shopee dan sebagainya. Kan tidak bisa hanya dibungkus oleh plastik gitu ya, tanpa ada sistem pengawetan, sistem pengiriman, bahkan ada uji dulu kan sejauh mana ini aman segala macam. Nah itu kan prosesnya akan jauh lebih rumit dibandingkan sekedar menawarkan peyem di atas wadah gitu ya yang kita tawarkan di pasar tradisional. Apalagi kalau peyem ini Kang Adit bayangkan kita pasarkan ke pasar internasional. Misalnya Kang Adit ingin memasarkan peyem ini di Alibaba atau di eBay misalnya. Kan tidak mungkin pakai nyiru, tidak mungkin pakai plastik, bahkan si kresek nanti tilasnya atau bekas gitu. Kan tidak mungkin banget. Nah ini adalah analogi kawan-kawan betapa bisa jadi sebenarnya titik tolak substansi yang ingin kawan-kawan garap sebagai bahan untuk publikasi internasional itu tidak akan jauh dari apa yang kawan-kawan sudah lakukan. Jadi misalnya kalau Kang Adit kajiannya di bidang pemahaman lintas budaya, misalnya ya dalam tanda kutip hal yang relatif sudah banyak dilakukan, tapi sejauh ini itulah yang menjadi topiknya, menjadi garapannya. Nah, yang kemudian nanti akan bisa membedakan apakah ini layak untuk diterbitkan di jurnal lokal misalnya, atau jurnal nasional misalnya, atau jurnal internasional itu pada pengemasan tadi. Jadi prosesnya bisa dibayangkan kan Kang Adit ya, kalau Kang Adit ingin memasarkan peyem ke eBay atau ke Amazon lah misalnya, atau bahkan bukan Amazon ya, ke Alibaba gitu, maka proses pengemasannya harus sangat higienik kan ya gitu. Sudah lulus uji berbagai prosedur gitu ya untuk memastikan bahwa dia kuat setelah sekian hari kan, karena proses ekspor segala macam itu memakan waktu yang cukup panjang gitu. Dan itu memerlukan jejaring kan ya Kang Adit, memerlukan jejaring, wawasan, tenaga, bahkan biaya yang juga cukup besar, walaupun betul keuntungannya juga berlipat kan ya kalau kita hargakan peyem di pasar Ciroyom ya paling sekilo berapa gitu ya, 15.000 atau 30.000 paling mahal. Tapi kan kalau kita kemas dengan sedemikian rupa sehingga menarik gitu, kemasannya setara kemasan coklat-coklat yang mewah gitu, maka peyem ini bisa dihargakan mungkin minimal $30 kan ya. Jadi keuntungan yang bisa diperolehnya jauh lebih tinggi. Nah intinya kawan-kawan bahwa kawan-kawan bisa berangkat dari topik masing-masing yang selama ini digarap. Tinggal belajar bagaimana sih memasarkan topik ini, mengemas topik ini agar sesuai dengan selera atau kebutuhan di pasar internasional.
bisa jadi sejauh ini kok Pak Eri saya tuh udah menulis artikel sekian banyak, tapi ketika dikirimkan ditolak terus. Jadi bisa jadi maksud saya Kang Adit, selama ini kawan-kawan itu membawa nyiru di atasnya peyem ditawarkan di Alibaba. Ya wajar aja sampai kapanpun pasti ditolak gitu, karena secara kemasan, secara format, secara secara substansi belum memenuhi kepatutan untuk diterbitkan di jurnal internasional. Lanjut Kang Adit. Jadi mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran awal ya bagaimana kita melihat publikasi internasional. Nah sekarang kita masuk ke topik bagaimana mencari jodoh yang pas. Lanjut Kang Adit. Nah yang pertama, kesabaran itu penting kawan-kawan. Jadi mencari jodoh yang pas itu tidak bisa Kang, semuanya saya ingin menerbitkan artikel Scopus dalam waktu sebulan. Kalaupun iya, dalam banyak pengalaman saya itu jurnalnya bodong biasanya. Karena proses jurnal di Scopus itu membutuhkan waktu. Ini pengalaman terkini. Saya mengirimkan sebuah manuskrip ke jurnal Q1, saya kirimkan di Januari 2022, bulan Februari 2003 saya baru mendapatkan review. Kebayangkan coba, setahun. Untuk proses itu, walaupun ada yang 6 bulan, jadi tergantung pada jurnalnya. Makanya harus sabar betul untuk mencari jurnal yang pas untuk manuskrip kita. Lanjut Kang. Halo Khalid, dilanjut punten. Ini teh kebetulan di operatorinya Kang Padil. Oh ini udah Kang. Nah, yang berikutnya, shooting in the dark is not the right way. Jadi kawan-kawan, kalau kawan-kawan masih jomblo, beberapa kali nembak gitu, kok kenapa ditolak? Dugaan saya gara-gara secara strategi nih kawan-kawan itu asal nembak gitu. Oh itu ada perempuan cantik di depan kita, tembak saja langsung. Ya tidak begitu ya. Tidak begitu cara mencari jodoh gitu. Jadi kita harus betul-betul mempelajari kita itu ada di level mana secara kepantasan gitu, secara nilai lah kalau kita menilai diri. Kemudian kira-kira jodoh kita harus dinilai berapa untuk yang sepadan gitu. Dan kita harus mengetahui kira-kira apa selera jodoh kita sehingga kita bisa diterima. Jadi jangan asal nembak. Saya melihat ada ini Kang Eri, jurnal yang bagus nih, Q4 misalnya atau Q3, kirim saja tanpa mempelajari jurnal itu scope-nya apa atau lingkup kajiannya apa, tulisannya sukanya seperti apa kan, topik-topik yang sering dimuat itu biasanya seperti apa. Kemudian kawan-kawan juga bisa menjelajahi scopus.com atau Simago untuk mencari jurnal yang pas. Nah di Simago ini bahkan salah satu fiturnya kalau kawan-kawan bisa mengetik di situ International Journal of Communication misalnya. Nah nanti kan bisa dipelajari ya dia diterbitkan di negara mana, siapa penerbitnya, berapa impact factor-nya, kemudian dia terindeks di Scopus itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, yang menarik dari fitur Simago ini kalau kawan-kawan scroll down ke tengah itu ada relevant journals. Jadi kalau International Journal of Communication itu terlalu tinggi Q1 misalnya di Amerika, bahkan ada biaya penerbitannya yang belum terjangkau oleh kita pada saat ini misalnya. Nah, kawan-kawan nanti bisa tinggal di swipe aja. Jadi ada jurnal-jurnal yang secara lingkup kajiannya mirip yang ditawarkan oleh Simago. Jadi pada saat ini banyak laman ya, web, bahkan aplikasi yang saya sebutkan di bawah ya, yang disebut dengan matchmaker atau journal suggester, baik yang ditawarkan oleh Springer atau Elsevier atau penerbit yang lain. Jadi kawan-kawan kalau mau masuk ke link ini, tinggal masukkan judul, masukkan abstrak, sebagian meminta masukkan keyword, maka kawan-kawan akan mendapatkan daftar jurnal yang kurang lebih ditenggarai bisa cocok dengan abstrak yang dikirimkan. Jadi proses pencarian jodohnya kurang lebih melalui makcomlang lah gitu atau penengah yang akan memudahkan dan menghemat waktu kita. Lanjutkan Kang. Jadi kurang lebih
pada hari ini kita tidak boleh lagi mengeluh, wah sulit misalnya untuk mencari jurnal, mencari konsultan segala macam, karena sudah banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan yang tersedia secara daring. Nah ini jurnal-jurnal yang dalam bidang kajian saya, kawan-kawan juga nanti secara strict harus juga mengenal jurnal-jurnal apa saja yang ada pada kajian di bidang masing-masing. Jadi kita sudah punya gambaran gitu. Oh ini jurnal Q1 di bidang saya, Q2, Q3, Q4, sehingga mungkin untuk tahap sekarang cita-citanya di Q1 tapi karena belum berani misalnya kita coba kirimkan dulu ke Q3 gitu. Lanjut Kang. Nah sekarang kita masuk ke topik yang kedua. Bagaimana kita mengetahui apa yang diinginkan oleh si calon kita ya, orang yang kita mau bidik atau jurnal yang mau kita tuju. Lanjut Kang. Nah, caranya bagaimana kawan-kawan? Jadi kalau sudah tadi menemukan, saya mau coba ke International Journal of Communication misalnya. Nah, kawan-kawan harus menelusuri dulu, buka ke jurnalnya, ke websitenya, dan kemudian get a sense of what they like. Jadi dilihat-lihat dulu ini sukanya apa gitu. Ibarat kalau kita masuk ke sebuah minimarket gitu, kita ingin tahu ini ada apa aja kan kita putar-putar kan ke depan, belakang, kanan, kiri. Oh ini ada di sini ada minuman ringan, makanan ringan segala macam. Nah itu pun yang harus dilakukan ketika ingin mengenali jurnal gitu. Jadi kawan-kawan baca dulu scope-nya, kemudian lihat dulu siapa editornya gitu, apakah kredibel atau tidak. Biasanya sudut pandang kredibel itu dari sisi publikasi adalah keterwakilan geografis. Jadi kalau editornya hanya dari satu kampus yang sama, berarti jurnal itu masih relatif lokal atau regional. Tapi kalau dia sudah tersebar, ada perwakilan di tiap benua, maka jurnal itu sudah masuk ke dalam kategori jurnal internasional. Kemudian nanti lihat juga manuskrip-manuskrip, artikel-artikel yang sudah terbit. Nanti dilihat, oh kalau dalam kajian saya ternyata seleranya harus dibeginikan gitu, kurang lebih begitu. Jadi ibarat peyem tadi lah Kang Adit ya. Jadi kalau dalam jurnal ini berarti ternyata si peyemnya harus harus dibungkus menggunakan kemasan bagus misalnya, dan dikasih nama dan segala macam, atau dikasih kardus misalnya, atau kasih kotak cantik lah gitu. Nah, jadi pengemasan itu juga harus kita kenali dari dari artikel yang diterbitkan jurnal itu. Lanjut. Kemudian kawan-kawan tolong, walaupun panjang biasanya ya, yang namanya petunjuk bagi penulis itu harus dibaca secara teliti. Karena biasanya editor itu kalau ada manuskrip yang tidak mematuhi petunjuk itu di tahap awal atau yang disebut dengan initial review itu bisa ditolak. Jadi jangan sampai kerja keras kawan-kawan, penelitian sampai setahun, penulisan sampai berbulan-bulan, kemudian penerjemahan bisa berhari-hari bahkan minggu, itu ditolak dalam hitungan hari gitu oleh editor. Karena ternyata draft yang dikirimkan, manuskrip yang dikirimkan tidak sesuai dengan keinginan dari editornya. Jadi mohon dengan sabar, teliti gitu dan jeli membaca petunjuk bagi penulisan, karena Karit itu bisa sampai serinci fontnya apa, dikirimkannya dalam format file apa, dikirimkannya kemana, apakah di website jurnal itu atau lewat website yang lain, atau bahkan lewat surel misalnya email gitu ya. Lanjut. Kemudian tolong nanti pastikan tadi yang sudah saya sampaikan, lihat beberapa artikel yang sudah diterbitkan di jurnal itu, dan secara khusus lihat formatnya seperti apa. Jadi mulai kenali aja, oh mereka biasanya menuliskan judul seperti ini gitu. Kan nanti kita bisa mendapatkan gambaran, oh judulnya tidak sepanjang yang kita kira misalnya gitu. Berarti kita harus memangkas judul. Terus abstraknya seperti ini. Kemudian nanti dipelajari juga bagaimana gaya penulisan yang mereka inginkan. Misalnya sederhana begini, apakah boleh nggak kita menyebutkan the researcher misalnya, atau I misalnya, atau we misalnya. Itu tergantung jurnalnya, kawan-kawan. Jadi sejumlah jurnal perbolehkan mengatakan we, misalnya we obtain the data from, gitu. Kita memperoleh data dari, we analyze the data dan segala macam. Tapi sebagian jurnal mengharapkan bahwa dalam tulisan kita tidak menyebutkan siapa kita.
Yang dikedepankan adalah the data were analyzed, the data were collected, and so on and so forth ya. Lanjut Kang. Nah kawan-kawan, mari kita masuk pada topik yang ketiga. Sekarang kan tadi langkah pertama kita cari jurnal yang pas. Langkah kedua kita kenali jurnal itu maunya apa. Langkah ketiga kita berusaha memantaskan manuskrip kita sesuai dengan kriteria jurnal. Jadi kalau lagi-lagi dianalogikan mencari jodoh kan tadi, kita harus cari jodoh yang kita inginkan, kita cari tahu apa yang dia mau. Misalnya kalau Kang Adit nih, misalnya kebetulan belum nikah, suka sama Ahwat berkerudung panjang, kan kemudian harus riset dulu nih Ahwat ini kriteria Iwan atau pria yang diinginnya apa. Oh ternyata harus hafal minimal juz 30 kan. Itu kan kalau Kang Adit baru hafal Falak Binas kan berarti harus menghafalkan dulu tuh juz 30 agar memantaskan diri sesuai dengan harapan dari Ahwat itu. Kurang lebih lah begitu gambarannya ya. Jadi kalau kita sudah tahu, oh jurnal ini kualitas bahasa Inggrisnya begini, jurnal ini kualitas analisis datanya seperti ini. Nah maka kita harus mencoba memastikan bahwa manuskrip kita sesuai dengan harapan mereka. Oke, jadi sekarang kita masuk pada penulisan. Yang pertama judul, terus kan judul, nanti ke afiliasi ya. Untuk urusan afiliasi karena kawan-kawan ini kan semuanya mahasiswa Telkom ya. Walaupun sudah ada mungkin afiliasi sebagian kawan-kawan bekerja untuk lembaga yang lain, tapi secara etika karena penelitian kawan-kawan dilakukan selama kuliah, nama Telkom University harus menjadi afiliasi itu. Kalaupun dituntut oleh lembaga tempat kawan-kawan bekerja, maka dua harus dicantumkan, nama Telkom dan nama lembaga di mana kawan-kawan bekerja. Kemudian abstrak, lanjut abstrak, kata kunci, dan nanti tubuh teks ya, yang di dalamnya ada introduction, method, results, analysis, discussion, and conclusion. Lanjut kan? Sekarang masuk ke bagaimana menulis judul. Lanjut, mangga. Nah ini saya menggunakan judul bahasa Inggris saja ya, karena saya yakin ini kawan-kawan berasal dari jurusan atau kajian yang berbeda-beda. Yang bahasa Inggris insya Allah semua bisa dipahami ya. Nah ini kan kalau dilihat oleh kawan-kawan, ini tipe judul untuk penelitian, kan betul ya? Jadi kalau kawan-kawan coba lihat sampel judul penelitian termasuk penelitian tesis atau disertasi itu kan kata dosen-dosen itu katanya variabelnya harus banyak. Terus kemudian harus transparan kan. Oh sebentar. Maaf tadi ada bersaing dengan suara adzan dari ponsel. Nah, yang ini saya sampaikan kawan-kawan, tidak mungkin kan judul laporan penelitian ini kita jadikan judul artikel karena beda target kan ya. Laporan penelitian targetnya buat siapa coba? Lembaga penelitian kan ya, Kang Adit, Lemlit gitu atau LPPM kalau di UPI gitu. Itu bukan untuk editor jurnal. Maka tidak bisa misalnya tadi Kang Adit punya dua target ini. Kalau dugaan saya kalau selama Kang Adit kayaknya targetnya banyak nih gitu. Dan Kang Adit wayahnya harus memiliki berbagai strategi, jangan menggunakan penampilan yang sama, strategi yang sama untuk membidik semua target itu kan. Jadi untuk urusan judul saja, judul yang kita gunakan untuk laporan penelitian tidak bisa kita pakai langsung sebagai judul untuk manuskrip kita. Lanjutkan Kang. Ini ada contoh yang kedua ya. Dan kawan-kawan bisa dilihat kan kalau judul laporan penelitian itu transparan betul ya. Topiknya apa, kajiannya apa, pendekatannya apa, tempatnya di mana, tahunnya kapan gitu. Jadi untuk judul-judul penelitian kadang kita tidak perlu membaca laporan penelitiannya karena dari judul saja sudah ketahuan. Dilanjut, punten. Oke. Nah sekarang kita masuk ke bagaimana menuliskan artikel, menuliskan judul ya. Yang pertama kawan-kawan, sesederhana jumlah kata itu harus diperhatikan.
Nah, saya di Malaysia ini, Kang Adit baru saja menampilkan penelitian saya terkait dengan judul. Jadi saking gabutnya saya, penelitian saya di topik itu ya, bagaimana menuliskan judul untuk publikasi. Kang Adit sebentar ya, saya izin 2 menit aja. Saya keluar, turun dulu dari bis sebentar. Oke, ini teman-teman semua, Kang Eri kebetulan atau Pak Eri sedang berada di Malaysia ya, makanya beliau memang ini karena jaringannya atau sinyalnya kurang bagus, jadi tidak bisa on cam ya, mohon untuk dimaklumi. Oke, tadi bagus sekali ya, ada 4 hal besar tadi mungkin sambil nunggu Pak Eri ya, yang dibahas di malam ini. Yang pertama bagaimana menemukan jurnal yang tepat, kemudian yang kedua mengidentifikasi apa sih yang diinginkan oleh jurnal tersebut. Yang ketiga itu memulai menulis manuskrip ya, tentu berdasarkan aturan-aturan jurnal yang didapatkan tadi. Kemudian langkah yang berikutnya adalah bagaimana tulisan kita kemudian disubmit ya di jurnal yang tadi sudah kita hendak tuju gitu ya. Dan tadi di awal bagus sekali ya itu Pak Eri memberikan sebuah ilustrasi bahwa bukan ilustrasi peyemnya ya yang mau saya bahas, cuman tadi intisarinya bahwa mencari tema-tema tulisan sebetulnya itu bisa dari apa yang terjadi di sekitar kita, artinya rumpun ya, artinya rumpun atau ranah keilmuan kita. Jadi sebaiknya tidak jauh-jauh juga ya, karena kalau yang memang bukan bidang kita akan sulit tentunya nantinya ya. Nah kemudian menulis tadi semua orang juga bisa kan, tinggal bagaimana tulisan tadi kemudian dikemas agar sesuai dengan selera pasar internasional ya, apalagi tadi teman-teman semua kan apalagi yang S3 memang dituntut untuk bisa menerbitkan tulisannya di jurnal internasional, ini sangat luar biasa ya. Berarti kan memahami isi yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris juga ini menjadi sebuah ini ya. Oh, nampaknya Kang Eri sudah siap gabung lagi nih teman-teman. Oke. Ini aman Kang Eri? Sambil jalan. Siap sambil jalan ya, punten. Ya nggak apa-apa Pak Eri. Kita lanjut. Lanjut Pak Eri. Nah, jadi sesederhana jumlah kata itu harus diperhatikan karena secara riset rata-rata judul dalam artikel jurnal Scopus itu merentang dari 11 kata sampai 16 kata tuh Kang Adit. Artinya kan kalau kita memaksakan judul laporan penelitian menjadi judul artikel Scopus yang biasanya katanya sampai 30 itu sudah tentu melanggar ya secara ketentuan. Lanjut enggak? Nah, kemudian yang berikutnya ya sinyalnya Pak Eri. Izin 1 menit lagi karena saya di live ini. Ya, mangga nggak apa-apa teman-teman, ini namanya mohon dimaklumi ya kondisi. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengganggu kehikmatan kita ya dalam mengikuti forum malam ini ya. Ini tadi yang sedang dibahas oleh Pak Eri ini bagaimana menulis judul yang baik ini ya. Ini saya juga sama baru tahu ya. Kadang-kadang kalau kita nulis judul skripsi dan sebagainya yang untuk di-report kepada kampus kita sendiri kan itu sangat baku ya, SPOK-nya, kemudian tadi ada tempat penelitiannya di mana, maka ditulis juga ya. Ternyata ini ada trik, ada strateginya tuh. Tadi katanya kalau di Scopus itu 7 sampai 11 kata bahkan ya di jurnal-jurnal terindeks Scopus itu. Tidak lebih dari segitu. Oke, sambil kita tunggu Pak Eri ini yang punya hajatnya nih. 7 sampai 11 atau 11 sampai 16 ya? Tadi sebutnya 11. Tadi kalau tidak salah 7 sampai 11 nanti boleh ditanyakan Bu Herni di Siap. lagi Bu Herni. Oke, baik. Bu Herni dari prodi mana Bu Herni? Dari FEB, tapi iya. Saya PJJ. Oh, PJJ. Di mana Bu ininya domisilinya Bu? Saya di Jakarta. Oh, subhanallah di Jakarta. Hujan atau sedang gimana Bu di Jakarta Bu? Tidak hujan. Kemarin hujan, hari ini enggak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu sudah hadir Bu. Siap. Kang, tadi ada yang nanya di chat juga itu, kira-kira nanti slide-nya ini dikasih ke kita apa gimana, Kang? Nah, ini sepertinya Pak Yanto ini yang berhak menjawab ini, karena
Ketua Panitia Workshopnya nih Pak Yanto. Maka Pak Yanto ada pertanyaan dari mahasiswa kita Pak Yanto. Bentar Pak, bantu menjawab. Nanti, Kang Fadil enggak? nanti akan di-share di sosial media kami, ditunggu saja update-nya. Oke, baik. Bahkan mungkin nanti ininya ya, Kang Fadil video rekamannya ya, biar bisa diikuti juga ya. Iya betul, Pak. Nanti akan di-share juga. Betul, betul. Ini sepertinya. Terima kasih, Kak. Kang Adit, sebentar saya izin pindah ke laptop ya sebentar. Mangga, Pak Eri, mangga. Biar lebih afdol. Mangga, Pak Eri. Sebentar, saya masih connecting sebentar ya. Mangga. Aduh, mohon maaf nih dengan semua ketidaknyamanan nih. Oke, rekan-rekan semua, sampai malam ini kalau ada 55 partisipan mungkin ya, termasuk host dan lain-lain ya. Terima kasih tuh untuk yang sudah hadir. Walaupun pendaftar kemarin yang minat banyak sekali ya, Kang Fadil, Pak Yanto ya. Mudah-mudahan nanti bisa sharing nih sama teman-temannya yang lain. Pak Eri, mungkin sambil menunggu Pak Eri. Baik, sebentar. Oh, sambil ya. Kang sekedap di... Enggak. Saya kirim dulu tautannya. Sebentar pun. Mohon maaf. Sebentar lagi. There you go. Alright. Saya bisa terdengar? Alhamdulillah, sudah terlihat Pak Eri. Ya. Baik. Nah ini wajah ganteng saya. Masya Allah. Baik, kita lanjut kawan-kawan. Jadi pastikan judul jangan bombastis, tidak representatif dari variabel utama. Lanjut. Nah untuk dalam konteks tadi ya, dalam konteks variabel kawan-kawan, itu ada beberapa opsi dari penelitian yang saya lakukan saat ini. Tadi saya sampaikan bahwa saya ke Malaysia itu untuk menyajikan penelitian saya terkait dengan bagaimana tipologi judul artikel jurnal yang terindeks Scopus. Dan secara ini kawan-kawan, secara tipe bahwa judul-judul yang terindeks Scopus itu dari Q1 sampai Q3 berbagai kajian disiplin ilmu. Itu ada yang fokus pada subjek atau pada topik, ada yang fokus pada metode ya, ada yang fokus pada temuan. Jadi ada tiga hal yang bisa dijadikan sebagai titik fokus ya dalam merancang nanti judulnya seperti apa. Mana yang mau dipilih tergantung nanti topik, tergantung jurnalnya. Jadi mau ke topiknya, mau ke temuannya atau mau ke pendekatannya. Kemudian yang berikutnya bisa kita menyebutkan metode atau pendekatannya. Kita bisa juga menggunakan pertanyaan. Ya, mungkin kawan-kawan dulu pernah diajari oleh guru bahasa Inggris atau jangan-jangan oleh instruktur di lembaga bahasa di Telkom ya. Tidak boleh menggunakan pertanyaan dalam academic writing kan gitu ya.
tidak boleh apalagi menggunakan pertanyaan dalam judul. Nah, temuan dalam tipologi judul yang saya lakukan, yang saya teliti, memang secara dominan kurang lebih sampai kisaran 90% judul artikel itu bersifat pernyataan ya. Jadi misalnya katakanlah representation of Joko Widodo in the Jakarta Post misalnya begitu. Jadi kan pernyataan. Tapi ada 10% Bapak Ibu di berbagai disiplin ilmu yang juga sudah membuka ruang untuk pertanyaan. Dan ternyata ada maksud tertentu Bapak Ibu. Jadi pertanyaan ini lebih banyak muncul katanya di bidang-bidang sosial humaniora. Mengapa bidang sosial humaniora ini audiensnya luas? Ya. Jadi Kang Adit kajiannya apa? Saya S1-nya ilmu komunikasi, S2-nya komunikasi visual. Untung saya nyawanan pas lah dengan Kang Adit. Jadi kan bidang komunikasi misalnya, itu Kang Adit itu bisa menerbitkan jurnal di jurnal sosial, bisa menerbitkan di bidang jurnal komunikasi, bisa menerbitkan di jurnal bahasa gitu. Jadi ruangnya itu luas untuk bidang humaniora itu ya, sosial humaniora. Nah, gara-gara audiensnya luas, makanya rupanya para peneliti di bidang ini itu menggunakan berbagai cara sampai menggunakan pertanyaan gitu. Jadi misalnya katakanlah kalau Kang Adit ingin melihat bagaimana komunikasi para pemangku kebijakan di bidang kesehatan dalam menjelaskan bahwa pandemik belum usai gitu ya. Nah, saya membayangkan pertanyaannya gitu, is pandemic over in Indonesia? Tanda tanyanya gitu. Nanti ada misalnya lanjutan analysis of misalnya medical communication officials misalnya segala macam. Jadi kan bisa dibayangkan pertanyaannya kan provokatif kan, is pandemic over in Indonesia. Jadi si editor tuh udah ini dari awal tuh udah menggigit tuh dari pertanyaan. Tidak hanya sekedar analisis komunikasi pejabat publik di Indonesia terkait dengan pandemi kan gitu ya. Kan B aja kalau kata anak saya B biasa aja. Lanjut Kang. Yang tidak boleh lakukan kawan-kawan, sok lanjut. Tadi jangan menggunakan judul laporan penelitian menjadi judul artikel, lanjutkan. Kemudian jangan panjang-panjang temuan dari penelitian saya yang mengamini penelitian dilakukan oleh para pakar di bidang academic writing ya. Jadi dengan korpus yang banyak Bapak Ibu, jadi ribuan judul sudah diteliti dan rata-rata itu di kisaran 11 sampai 16 kata tuh. Rata-rata ya. Jadi jangan terlalu panjang. Enggak, lanjutkan. Kemudian lokasi itu kan godaan mahasiswa tuh. Kajian itu. Kajian komunikasi di Lembang. Kenapa Lembang harus ikut tenar gitu loh? Kalau Lembang hanyalah lokasi penelitian. Gitu. Tapi kan misalnya kalau Pak Ibu lihat Kang Eri juga meneliti di Baduy misalnya, dan Baduy ini kan menarik untuk dijadikan sebagai penggait perhatian. Betul. Jadi intinya begini, kalau lokasi penelitian itu akan menjadi subjek yang akan mendatangkan kontribusi terhadap hasil penelitian, maka mangga itu tak simpan dalam judul. Jadi saya mendagangkan dalam kalau istilah saya mendagangkan Baduy, karena Baduy lah yang kemudian menggait perhatian orang gitu. Kalau misalnya Cipeundeuy lah punten ya, bukan kalau ada orang Cipeundeuy. Kalau misalnya tadi kajian sosiologi bahasa di Cipeundeuy kan, bagi saya Cipeundeuy-nya saya akan sembunyikan gitu, karena Cipeundeuy menarik tapi tidak begitu menarik misalnya secara lokasi gitu. Nanti disembunyikan aja dalam abstrak, nanti disebutkan aja dalam abstrak atau dalam metode nanti ya. Jadi jangan terlalu senang atau gemar menuliskan lokasi penelitian dalam judul. Lanjut, enggak? Nah, do not set findings. Nah, ini harus saya tarik. Jadi dulu ini normanya begitu, tidak boleh menyebutkan temuan. Misalnya kayak tadi, efektivitas metode komunikasi A dalam komunikasi publik di Indonesia. Nah, itu kan sudah terlihat tuh hasilnya kan efektif kan begitu ya. Nah, ternyata secara tipologi yang saya lakukan hari ini, riset menunjukkan sejumlah penulis yang karyanya sudah diterbitkan di Scopus pun menggunakan cara ini juga. Jadi
saya harus menarik ini. Jadi kalau dulu memang fokus pada topik atau pada apa namanya, pada pendekatan atau desainnya. Tapi sekarang itu 3 tadi yang saya sampaikan. Jadi judul itu fokus pada topik, pada temuan, dan juga atau pada pendekatan atau desain ya. Jadi yang ini saya anulir yang 4. Lanjutkan. Nah ini contoh, sok kita ini ya, kita analisis sebentar, biar ini tidak menjemukan. Sok Bapak Ibu, mangga dilihat ini judul laporan penelitian nih. Kira-kira, sok aja Kang keluarkan itunya, lanjutkan. Kira-kira ini berapa kata? Ayo. Lebih dari 20. Oh, lebih dari 20. Atau dihitung atau Teh Herni. Iya, terus kayak. Soalnya begitu ngelihat segini udah 7, udah pasti lebih dari 20 ke bawahnya. Terus ini lokasinya di mana? Kartanegara Kabupaten Kutai, yang nggak penting banget harus disebut itu tadi ya. Betul, kan ada sampai itu kan ya, ada MTSN 4 gitu. Ini kayaknya titipan kepala sekolah nih. Biar terkenal gitu ya. Kutai Kartanegara. Nah, sok bayangkan sama Teh Herni sama Kang Adit, mungkin nggak ada artikel jurnal Scopus dengan judul ini? Saya mah wanita ruhanda, nggak mungkin. Iya, iya. Karena ini mah gaya kita jualan puyem di pasar Ciroyom gitu. Jadi nggak mungkin kita pasarkan ini di Alibaba atau di eBay ya. Harus dikemas ulang gitu. Jadi substansinya tidak akan kita ubah, tapi pengemasan yang harus benar. Dodol Garut kalau di kilo pakai plastik ya lakunya diguntur atau di tarogong. Tapi kalau dibungkus cantik, dikemas dengan cocodot, itu kan jadi diekspor ya. Nah itulah ilustrasinya begitu kurang lebih. Iya, packaging does matter ya Mas ya. Really, yeah, it does matter. Packaging does matter. Kemudian temuannya kan kelihatannya upaya peningkatan, walaupun tadi temuan untuk topik tertentu sah-sah saja dimasukkan dalam judul. Ayo lanjutkan. Sok, ada yang mau belajar coba. Ini dari judul yang panjang lebar begini. Ajukan satu judul yang ibu-ibu nih tuh kurang lebih bisa mengemas. Ayo, siapa yang suka packaging? Ada hadiah nggak Pak Eri? Hadiahnya saya follow IG-nya. dibantu ini terbit di jurnal. So kalau kajiannya relevan, nanti saya coaching. Ada yang punya ide nggak? Boleh diketik di kolom chat mungkin ya. Di kolom chat atau langsung disampaikan, mangga. Nih Pak Eri katanya ada hadiah nih, gimana nih? Buat judul yang menarik minat jurnal Scopus nih. Ayo. Sedang ditulis Mas, sabar. Mangga. Yang lain, ayo. Kalau panitia nggak berlaku ya Pak Eri ya? Boleh, sok aja. Mangga. Sok dipangkas nih. Jumlah kata dipangkas buat menarik secara kemasan. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan judul ini tayang di Jurnal International Scopus ya. Taluk ini teh ada nih dari Kang Adi. Ya, dari Kang Adi. Ini ada hasil belajar bahasa Inggris, materi place and building melalui metode belajar main peran berbasis kecerdasan linguistik. Berarti finding dikedepankan. Kita lihat jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, good. Kang Adi ini udah keren. Ini secara jumlah kata sudah masuk. Terus ini banyak yang sudah dipangkas ya. Ini dari Teh Herni, pengaruh metode bermain peran berbasis kecerdasan linguistik terhadap peningkatan hasil belajar bahasa Inggris. Good. Wah, ini mah jaragu lah, tenanglah Kak Adit, ada regreg saya melihat ini mah. Ya. Regreg. Minimal untuk urusan judul Bapak Ibu sudah aman lah ya. Ini ada dari Teh Roro, upaya peningkatan hasil belajar dengan metode bermain peran berbasis kecerdasan linguistik. Wah, tenang. Regreg. Ayo lanjut, Kang.
Ini contoh yang lain ya. Maka dilanjutkan. Jadi contoh beberapa judul tapi sudah tadi bisa disimak ya guideline-nya apa. Lanjutkan. Ini saya sekalian memasarkan jurnal yang ada di UPI ya, Indonesian Journal of Applied Linguistics. Jadi kajian Kang Adit juga bisa masuk. Ini jurnal kalau di Sinta sudah dikategorikan Q1, kalau di Scopus masih Q2. Impact factor-nya 0,3. Lanjutkan saja. Kita masuk ke afiliasi. Ini singkat saja ya karena kita jangan hampir menghabiskan waktu di sini. Jadi afiliasi itu tadi kawan-kawan secara normatif, secara etika, kawan-kawan harus masukkan Telkom University. Walaupun misalnya saya Pak kerja di STKIP, saya kerja di Unpad, saya kerja di UPI. Dua dimasukkan, Telkom University dengan UPI atau dengan Unpad. Gitu. Mengapa? Karena proses apapun, bimbingan, status, kawan-kawan itu adalah mahasiswa di Telkom University ya. Jadi itu yang harus dipahami. Kemudian tidak boleh disingkat, gampang lah ya, tidak boleh disingkat gitu, tidak boleh ada gelar dan segala macam. Lanjutkan. Nah, ini contohnya ya, ini salah satu jurnal. Jadi ada nama lengkap, kemudian ada nama kampus, bahkan sebagian jurnal meminta di departemen apa, meminta alamat bahkan alamat kampusnya, sampai ke negara. Lanjutkan. Nah kita masuk ke bagian penting nih abstrak. Jadi judul penting karena judul itu merupakan billboard. Bayangkan Kang Adit kalau kita mau memasarkan produk kan salah satunya di billboard kan ya. Jadi bayangkan judul itu adalah billboard untuk produk kita. Nah abstrak ini ibaratnya poster. Kan poster itu informasinya lebih panjang kan dibandingkan billboard kan. Billboard kan nggak mungkin sepanjang poster teksnya kan. Billboard mah hanya tagline mungkin itu kalau bahasanya Kang Adit. Tapi kalau abstrak itu ada latar belakang, ada tujuan ya, kemudian ada metode, ada hasil dan ada konklusi. Jadi abstrak ini kurang lebih merupakan miniatur karya tulis kawan-kawan. Jadi sederhananya ceknya gampang. Sok sekarang kawan-kawan yang punya manuskrip lihat abstraknya. Apakah sudah ada nggak latar belakang? Dilihat lagi. Apakah sudah ada nggak metode? Apakah sudah ada hasil? Apakah sudah ada simpulan? Kalau ada yang bertanya, Kang Eri, dari semua ini, apakah semuanya wajib ada? Nah, dari 2019, karena saya mau orang gabut, Kang Adit, saya penelitian terkait dengan abstrak selama 3 tahun. Baik abstrak yang terbit di skripsi, tesis, disertasi, sampai saya membandingkan abstrak yang terbit di jurnal Sinta dengan jurnal Scopus, bahkan saya membandingkan abstrak di jurnal Scopus Q1, 2, 3, 4. Nah, Bapak Ibu, secara umum temuannya adalah di antara 5 langkah ini ya, 5 langkah ini yang wajib muncul tidak boleh tidak itu adalah 3. Tujuan, metode dan hasil. Jadi sesingkat-singkatnya abstrak gitu. Saya mah Kang Eri bukan tipe orang yang basa-basi, saya tidak suka dengan latar belakang. Mangga boleh, tapi tujuan penelitian harus ada. Karena kalau tidak tujuan penelitian, mau ngapain ini abstrak? Ngapain penelitian ini ada kan? Metode apa lagi? Karena Bapak Ibu, saya sering berselor dengan teman-teman saya ya. Apa sih yang membedakan antara Rara dengan meteorolog kan ya? Karena keduanya bisa memprediksi bahwa pada hari perlombaan itu tidak akan hujan. Jadi temuannya kurang lebih sama kan, tidak akan hujan gitu loh. Tapi kan Rara dengan semua efek dramatiknya kan sambil jalan di Mandalika gitu. Coba sama Kang Adit tanya, itu hubungannya antara apa yang dilakukan dengan hasil apa? Kemungkinan jawabannya tidak akan rasional kan? Dan tidak akan bisa direplikasi. Jadi kalau Kang Adit saya membeli alat-alat tuh gimmicknya Rara gitu. Kemudian jalan tuh di sirkuit itu tetap ya keberet hujan waktu hujan memerenan gitu ya. Walau alam bisa. Sementara kalau kita tanya ke meteorolog kan jelas tuh. Apa yang kita lihat? Tuh lihat arah angin. Tuh lihat nih kandungan garam dalam awan segala macam tuh ada. Hitungannya ada, ukurannya ada. Nah, intinya bahwa kawan-kawan standar ilmiah itu terletak pada metode ya. Kalau dalam perspektif spiritual misalnya, kalau Kang Adit lihat dari janggotnya kan ini kayaknya ikhwan. Jadi kata Kang Adit tuh, Kang Eri, saya mah insya Allah soleh ya, atau bahkan solehah mungkin ya. Saya soleh nih Kang Eri.
saya akan memperbanyak sholat. Sampai akhirnya Kang Adit ini sholat ba'da subuh. Nah, kita tanya, niatnya bagus? Bagus. Amalnya kurang lebih ya, sholatnya bagus. Tapi kan metode yang dipertanyakan, karena tadi ini sumbernya dari mana gitu. Kok ada sholat ba'da subuh kan gitu. Jadi hati-hati bahwa metode ini akan menentukan hasil ya, menentukan keabsahan lah atau validitas. Makanya metode ini wajib muncul dalam abstrak. Apalagi hasil, karena kan hasil mah penelitian kalau tanpa hasil ya bukan penelitian. Lanjut. Ini contoh abstrak ya kawan-kawan, lanjutkan kan. Ini di bagian awal nih kawan-kawannya, ini itu adalah background ya. Bisa dilihat, kemudian tujuan itu yang ini. Such a comparison is quintessential to address blah blah. Jadi tujuannya apa, metodenya ada ya. Employing Highland apa, kemudian hasilnya ada, findings reveal, nah konklusinya ada, these findings appear to suggest. Jadi ini contoh abstrak yang lengkap mulai dari pendahuluan sampai simpulan. Ya, lanjut. Nah, kawan-kawan, ayo lagi biar nggak ngantuk. Kalau jam segini dikasih ceramah, insya Allah. Jangankan jam segini ya. Kang Adit jam 11:30 dikasih ceramah Jumat juga langsung Bismika Allahumma, ayo Bismika Amun. So, kira-kira nih kawan-kawan, apa yang bermasalah dengan abstrak ini? Silakan. Atau jangan-jangan ini udah bagus Pak. Ayo, apa yang bermasalah dengan abstrak ini? Kayaknya udah bagus kalau kita merefer ke background, purpose, method, result, and conclusion. Nah, ini bagus. Lanjut, tapi jangan titik di situ. Jadi langkah-langkahnya sudah lengkap ya. Tapi coba harus ada tapinya dong. Sok, kumaha. Oh, kan metodenya tidak ada. Ya, metodenya yang lengkap. Metodenya tidak ada. Jadi dalam konteks metode hanya melibatkan 50 participants. Hanya baru menyebutkan partisipannya aja, tapi ya. Apakah partisipan ini diajak gaple gitu ya, atau diajak hiking gitu tidak tahu kan. Oh ada nih satu grup dengan menerima grammar instruction, tapi itu diapain gitu, apakah ini eksperimental atau apa ya. Lanjutkan Kang. Nah ini perbandingan Bapak Ibu ya antara yang tadi yang sebelah kiri yang belum lengkap dengan yang lengkap yang sebelah kanan. Itu kan jelas tuh ya, tujuannya jelas. Kemudian di situ kan terlihat ya apa yang dilakukan gitu dalam konteks metode ya. Jadi jelas di situ ada eksperimentalnya, ada kontrolnya, ada eksplisit, ada treatmentnya gitu ya. Kemudian ujinya apa yang dilakukan gitu, hasilnya juga sudah jelas, kemudian terakhir ada simpulannya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa yang nampak sudah lengkap juga ternyata untuk sebuah jurnal, untuk sebuah abstrak yang mau dikirim di jurnal internasional belum sebagus itu. Jadi kita harus yang melihat ke sebelah kanan. Kang Heri tanya dong. Silakan Teh Heri. Kalau tadi kan kita bicara soal judul ada pembatasan number of words gitu ya. What about abstrak? Kalau abstrak ada pembatasan juga nggak? Ya ada tuh Teh Heri, kalau nggak ada mah tuh masa satu paper abstrak. Iya, makanya bisi panjang teuing kan. Saya mah Kang, pokoknya ada orangnya sangat abstrak dan karena saya mah kajiannya tentang abstrak, maka artikel saya semuanya abstrak. Wah, tambah gelo tambah Teh Heri. Jadi abstrak itu kisarannya sampai 250-an Bapak Ibu. Oke, siap. 250 kata. Jadi ini kalau dihitung sekitar 220-an kalau saya. Alright. Ya. Nah, bahkan Bapak Ibu sejumlah jurnal itu sudah membantu penulis. Jadi si template-nya itu teknik Adit itu ada background. Jadi dia tandai background. Nanti kita tinggal ngisi, kemudian purpose apa, kemudian method apa, kemudian result apa. Jadi dia sudah menandai bahwa dalam abstrak itu harus ada isian itu dia. Lanjut Kang. Kalau mau bertanya aja sebelum sesat jalan ya. Atau dilanjut dulu mungkin ya Pak Heri. Enggak. Ya.
keyword, kita ke kata kunci, mangga lanjut. Nah, wah kali liar misalnya kata Kang Adi tes harus memikirkan kata kunci. Jangan salah kawan-kawan, kata kuncilah yang menghantarkan calon pembaca, calon pensitasi ke artikel kawan-kawan. Saya akan ulangi sekali lagi biar jelas. Kata kuncilah yang akan menghantarkan calon pembaca, calon pensitasi ke karya kawan-kawan. Jadi tong asal, oh nonya kata kuncinya, udahlah pokoknya 5 weh gitu. Asal ambil aja, itu hati-hati. Jadi kita pastikan bahwa kata kunci ini mewakili konsep inti, variabel inti, itu sifatnya konseptual gitu. Konsep-konsep intinya bisa berupa kata atau frasa dan itu adalah kata penelusur ya. Lanjut Kang. Biasanya juga diurut walaupun tidak mesti ya. Jadi kata kunci itu sejumlah jurnal minta diurut secara alfabetis. Lanjutkan Kang. Nah, sekarang si buah si akang gue kagok ya. Jadi tadinya saya itu mau latihan. Sok Bapak Ibu coba lihat. Ini kan abstraknya ya. Kita lihat bandingkan dengan kata kuncinya. Jadi judulnya kan The Rhetorical Structure and the Search Gap Strategies of Journal Article Abstracts in Language-Related Fields published in High Impact International Journals. Nah, dia ini dimuat di jurnal Q2 ya. Dia ada jurnal artikel ya. Ada abstrak karena itu adalah kajiannya. Research Gap Strategy itu juga spesifik topik yang dia teliti. Language Related Fields itu konteks datanya. High Impact Journals juga konteks datanya. Ya, baik. Sebentar ini sebentar ya, baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu betapa kata kunci di sini mewakili judul, mewakili abstrak. Jadi orang yang mau meneliti di bidang abstrak sudah bisa dipastikan akan terhantarkan ke artikel ini. Lanjutkan. Kang Eri, tanya lagi dong. Kalau kita lihat di sini kan keywords yang di bawah itu, which basically pretty much the same with the title gitu ya. Jadi apakah Betul. juga artinya the title can also be considered as the keywords, tapi not necessarily gitu ya? Betul. Jadi jangan sampai beda betul teknik betul antara keyword dengan judul. Berarti itu mah jaka sembung bawa golok ya. Karena kan tadi judul itu adalah billboard kan. Nah kata kunci itu sebenarnya bagian dari billboard itu ya. Oke. Lanjutkan Kang. Kita masuk ke imbradnya, lanjutkan Kang ke introduction-nya. Nah kawan-kawan introduction ini yang saya karena alhamdulillah saya sudah bersilaturahmi dengan banyak dosen ya, banyak peneliti di berbagai lembaga dan salah satu masalah klasik itu adalah mapah gedang kalau kata Kang Adit. Jadi penulis di Indonesia itu sering menyampaikan pendahuluan yang terlalu jauh. Jadi kalau orang komunikasi biasanya bicara dengan pentingnya komunikasi adalah topiknya apa gitu. Kenapa nggak spesifik di kajian yang kita teliti gitu. Karena kawan-kawan yang harus diingat, audiens kita ini adalah orang ilmiah. Audiens kita ini adalah orang yang tahu bidangnya. Jadi pastikan kawan-kawan harus punya kesadaran terkait dengan audiens. Kalau menulis buku untuk general audience, kita kan bisa mulai dari komunikasi adalah ya kan segala macam. Tapi untuk artikel jurnal apalagi Scopus itu editornya orang yang pakar di bidangnya. So don't tell them something they already know. Itu kan seperti pelecehan kan? Ya, jangan garamin laut gitu ya? Gitu betul. Atau jangan mengajarin ikan menyelam gitu, berenang. Dan udah tahu lah gitu. Jadi jangan berceramah pada orang yang sudah tahu. Makanya yang dimaksud dengan what is known di sini bukan
Apa itu komunikasi? Jadi kalau fokusnya pada komunikasi publik ya, dalam hal ini isunya pejabat publik di bidang kesehatan menjelaskan tentang pentingnya tetap menjaga protokol di masa pasca pandemik ini misalnya. Nah, berarti kan itu what is known kan, misalnya entahlah saya sedang pura-pura tahu bidangnya Kang Adit, mungkin yang namanya public communication adalah misalnya public communication in the medical field apa gitu. Jelaskan dulu apa yang dimaksud, signifikansinya apa, kemudian jangan lupa berikan survei penelitian-penelitian terkait dengan itu. Oh, sudah ada penelitian terkait dengan komunikasi publik pasca pandemik yang dilakukan oleh peneliti ini di Eropa, peneliti ini di Amerika, peneliti ini di Asia Tengah. Tapi belum ada misalnya konteks penelitian serupa di Indonesia. Nah, gitu. Jadi, nah itu yang yang pernyataan terakhir itu masuk ke langkah kedua, what is unknown. Apa yang orang belum tahu. Orang belum tahu tuh bagaimana para pejabat di Kementerian Kesehatan dalam hal ini mewakili pemerintah menyampaikan pentingnya misalnya menjaga protokol dalam konteks tertentu pasca pandemi ini. Baru terakhir bagaimana penelitian ini mengisi rumpang itu, mengisi gap itu. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan sebuah artikel yang relatif singkat yang misalnya kayak brief report yang sekarang sedang tren ya. Jadi artikel jurnal itu jangan panjang-panjang, tidak semuanya harus 8.000. Ada juga yang sekedar 3.000 ya atau 4.000. Maka pendahuluan itu bisa jadi hanya 3 paragraf tuh. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ya. Jadi tidak kemana-mana. Lanjut. Ya. Ini contoh nih, ini contoh. Hanya 2 paragraf dalam artikel ini kawan. Bayangkan cuma hanya 2 paragraf dalam artikel. Jadi ini bagian awal, jadi dia pengantar tentang abstrak itu ada berapa. Dan yang namanya pendahuluan pasti akan ditaburi dengan sitasi. Nah, jadi sederhananya Kang Adit, Herni, Bapak Ibu yang lain, kalau pendahuluan tidak ada sitasi, berarti Bapak Ibu sedang berceramah khutbah Jumat. Ya kan ya, kita sebaiknya Islam mengajarkan ya sah-sah saja kalau sebagai khutbah ya. Tapi kalau itu disajikan dalam artikel ilmiah terkait Islamic Studies ya harus muncul tuh. Ini hadisnya apa, dari mana, siapa perawinya segala macam, dari buku yang mana. Ya, jadi cara gampang menilai apakah pendahuluannya sudah bagus atau belum ya tadi lihat apakah sudah ada sitasi atau belum ya. Oh, sebentar. Baik, kita lanjutkan, Kang. Kang, izin Sekarang tanya, Kang. Enggak, Temuri. Dari yang slide sebelumnya, itu ada jumlah minimumnya nggak berapa harus, berapa gitu kalau yang bagusnya tuh? Oh, enggak, tidak. Kalau untuk itu tidak. Karena memang kalau bicara jumlah kata misalnya untuk tiap bagian dalam... Bukan sih jumlah ini kayak apa, harus berapa referensi yang kita cantumkan gitu? Oh, enggak, relatif Temuri. Nah, tapi saya misalnya belajar saya banyak guru ya, salah satunya adalah Profesor Ade Ghaffar. Nah, beliau ini punya resep pribadi, kalau kata beliau, minimal untuk satu paragraf itu 10 sitasi. Makanya kalau artikel-artikel Prof. Ade Ghaffar ini, paragrafnya penuh dengan tanda kurung. Nah, itu untuk ini, makanya Bapak Ibu coba aja lihat, ya, lihat di artikel-artikel Jurnal Scopus. Itu jarang sekali paragraf yang spesifitasi kan. Nah, kenapa coba? Karena untuk menunjukkan bahwa we know what we are talking about. Ya enggak? Jadi kan kalau Teh Muri misalnya ingin berceramah di hadapan para pakar di bidang, Teh Muri bidangnya apa? Saya di bidang pendidikan. Pendidikannya apa? Di bidang bisnis. Nah, misalnya di bidang pendidikan bisnis misalnya, ya kan minimal harus menyebutkan kan siapa preman di situ, siapa pakarnya di situ kan ya, atau disebutnya big people-nya di situ. Jadi kalau saya sebagai orang di pendidikan bisnis dan Teh Muri tidak kenal saya akan sini aja ini orang baru nih yang sok keren tapi dia tidak kenal dengan saya gitu. Tidak kenal dengan kajian saya. Nah, jadi Bapak Ibu di bagian pendahuluan ini adalah ajang untuk menunjukkan I know what I'm talking about. Nah, dengan cara kita mensitasi tokoh-tokoh pakar-pakar di bidang topik yang kita garap gitu ya.
Makanya tidak mungkin pendahuluan itu tidak ada citasi. Walaupun kan kurang lebih, tapi kan yang saya tulis Pak, kurang lebih saya sudah bisa menguasai gitu. Betul kan, tapi itu kan sintesis ya Bapak Ibu. Sintesis itu bukan berarti pengetahuannya milik kita. Tetap saja idenya milik orang lain kan gitu. Bahwa ini betul dari tulisan kita, tidak ada yang meragukan. Tapi kan kita juga dalam konteks ilmiah kan orang harus bisa menelusuri. Ini yang mengatakan bahwa yang namanya abstrak itu harus ada 5 langkah dari siapa? Kalau ini kan gampang. Oh, dari Hakim, Highlands, Wells, dan Fick gitu. Coba kalau bayangkan sama Teh Muri kalau dalam kurung gitu yang di kalimat pertamanya hilang, Teh Muri akan menyaksikan benar nih kata si orang ini gitu atau siapa gitu. Nah, tapi dengan begini kan kita tahu oh ini yang bicarakan ini adalah Hakim dan itu ada tahunnya ya. Nanti kita bisa telusuri dalam referensi untuk memastikan benar atau tidak. Dan itulah yang menentukan kadar keilmiahannya. Begitu paling ya. Terima kasih. Lanjut Kang ke metode ya. Metode harus seperti apa Bapak Ibu, ikuti guideline, terus kemudian di struktur ya, disajikan secara kronologis. Biasanya kan diawali dengan desain ya, kalau dalam bidang sains itu material gitu. Jadi kita mulai dengan data dulu, desainnya apa, kemudian datanya apa, diperoleh dari mana gitu. Kemudian biasanya alat ya, kalau desain alatnya apa, kalibrasinya seperti apa, modelnya apa. Kalau kita ya teknik pengumpulan datanya seperti apa, kemudian teknik pengolahan datanya seperti apa, baru ke analisis data. Gunakan subheading kawan-kawan. Wah, subheading memang sebanyak apa? Nah, kawan-kawan coba dilihat. Memang sangat bisa jadi di konteks bidang kajian Bapak Ibu ada yang jurnal-jurnal yang secara metode tidak mensyaratkan tidak mensyaratkan rincian yang begitu banyak ya gitu. Nah, tapi secara umum metode itu membutuhkan paling tidak rincian terkait dengan desain, pengumpulan data, pengolahan data. Jadi sebaiknya itu digunakan subheading, jadi untuk mempermudahkan pembaca. Kemudian hati-hati Teh Muri ya, ini dan teman-teman yang lain, jangan menceramahi editor. This research employed a quality research according to, sudah menceramahi menggunakan ustadz lokal. According to Sugiono, waduh itu kalau dikirimkan ke jurnal Eropa diketawain gitu. Saha eta gitu ya. Sugiono, who is Ari Kunto, gitu. Ya gitu. Bapak Ibu kan tadi kalau ingin menjual peyem di level Alibaba ya harus pakai rujukan Alibaba, jangan pakai rujukan orang-orang Ciroyom ya. Minimal Creswell mainan kita. Bahkan ini ada kawan Bapak Ibu ya yang di jurusan komunikasi itu yang dia mengirimkan ke jurnal Q1 dan dia dimarahi ya oleh editor gara-gara dia menggunakan Creswell. Jadi Creswell saja masih direcoki itu sama kata dia, gunakan pakar yang lebih spesifik dalam bidang kamu. Karena Creswell ini kan generalis ya. Creswell ini menawarkan metode yang berlaku untuk kurang lebih semua bidang lah gitu ya. Gitu. Jadi dia meminta yang lebih spesifik gitu. Apalagi kalau bayangkan sama Teh Muri, Sugiono, Ari Kunto, biarkanlah itu mainan anak-anak ya, anak-anak kita di S1 gitu. Anak pasca jangan main Sugiono, minimal Creswell. Nah, kalau cari referensinya, Kang, kalau kan saya kan ini sama sekali blank banget ya kayak tentang riset-riset ini ya, jurnal-jurnal belum pernah gitu sama sekali. Kayak mau cari ini tuh kelas grade A, grade B, grade itu nyari referensinya gimana ya, Kang? Oh, ada nanti. Tadi maksudnya menurut kita nih kayaknya nih udah oke nih gitu, tapi ternyata itu mah receh misalnya gitu ya. Itu gimana nyarinya? Ya makanya kita sederhananya kan kita harus kenali pasar tuh begitu. Jadi kan ibaratnya kayak yang analogi yang saya sampaikan, kalau kita masih pakai nyuruh mendagangkan peyem,
ya kita masih main di Ciroyom kan gitu. Tapi kalau Kang gimana cara memasarkan peyem di Alibaba? Ya kita memang harus tahu kan Alibaba itu platformnya seperti apa, kemasan seperti apa, impornya seperti, ekspornya seperti segala macam. Nah, jadi kita memerlukan pertemuan lagi untuk fokus pada misalnya bagaimana mencari rujukan lah ya, sampai nanti memilah-milah mana rujukan yang betul-betul bernas, rujukan yang tetap ilmiah tapi kadarnya di bawah gitu dan segala macam. Tapi kurang lebih secara umum Teh Muri harus betul-betul kenali bidang yang Teh Muri garap dan kenali pasar yang Teh Muri ingin geluti gitu. Sampai tadi ternyata yang namanya di Alibaba tidak mungkin kita menjual peyem pakai nyiru gitu. Aduh mohon maaf kalau ada yang tidak tahu nyiru, saya juga tidak tahu bahasa Indonesianya apa nyiru itu ya. Nampan. Berarti memang kayak ya, nyari sendiri gitu ya Kang, nggak ada list ini loh daftar yang ini gitu ya. Emang harus nyari sendiri gitu ya. Artinya tidak ada sebuah platform yang ini tuh pakar bidang ini tuh pakar bidang ini gitu kan. Guideline buat orang awam yang gitu. Tahu kan ya? Di bidang masing-masing Teh Muri. Jadi kalau Teh Muri bidang pendidikan bisnis ya, kalau nanya ke orang bisnis pasti tahu. Coba jurnal yang rujukan misalnya, dia akan nyebutkan ini gitu. Oke. Seperti halnya Teh Muri kalau nanya ke saya, Kang kalau di bidang linguistik misalnya bidang bahasa, jurnal yang rujukan apa? Saya tahu mulai dari jurnal yang Q1 sampai Q4 kurang lebih. Di region Asia gitu sampai ke region Eropa dan Amerika. Jadi karena saya mainnya di situ kan kalau Teh Muri misalnya sebagai tadi saya juga move on dari peyem. Kalau Kang Adit sebagai pedagang peyem gitu, sementara Teh Muri sebagai pedagang bedak baju Teh Muri jualan baju soalnya fashion. Siap lah Teh Muri menjual baju di TikTok, misalnya TikTok live ya kan. Kang Adit nggak bisa nanya ke Teh Muri, Teh Muri kalau pasar peyem itu di Alibaba gimana? Kata Teh Muri walaupun saya pemain Alibaba, saya pemain eBay, saya TikTok live, tuh lihat tuh bisa dicek di data saya sudah berapa cuan yang saya dapatkan, tapi saya tidak tahu urusan peyem kan gitu loh Kang Adit. Jadi walaupun saya sudah melanglang buana di dunia publikasi ya, tapi untuk tahu sampai ke bagaimana sih konvensinya atau normanya di bidang pendidikan bisnis atau komunikasi publik, atau misalnya kalau di sini ada misalnya informatika, Bapak Ibu harus betul-betul bergaul dengan para pemain di wilayah masing-masing gitu ya. Jadi bisa dikatakan saya preman di bidang terminal bahasa, tapi kalau terminal komunikasi premannya Kang Adit, di bidang pendidikan bisnis premannya Teh Muri. Jadi kalau ada orang baru yang loba gaya ya pastikan dia harus menyebut dulu Teh Muri kalau ingin selamat gitu ya. Kalau begitu, kalau dia bermain di pendidikan bisnis, gitulah kurang lebih ya. Maka kita lanjutkan ke ini sampelnya ya. Ini yang dimaksud dengan heading ya, the corpus of the study, atau ada yang menyebutkannya material, tergantung pada jurnalnya, tergantung pada bidang ilmunya. Kemudian ada subheading data collection technique. Bapak Ibu bisa dilihat kan ya. Jadi di sini kan bukan ceramah. Qualitative study adalah, interview adalah, observasi adalah, sudahlah itu mah gaya anak-anak S1 lah ya. Kita mah harus move. Dan anak-anak S1 yang saya bimbing sudah tidak begitu. Mereka mainannya sudah di Sinta 2 dan Scopus. Jadi yang kita lihat di data collection technique kan disebutkan ya, following Abdi and Sadeki, both qualitative and quantitative or mixed method was used gitu. Jadi kan pertanyaannya kenapa dia menggunakan mixed method? Dia mengikuti penelitiannya Abdi dan Sadeki. Mixed method. Di sini ada definisi Creswell, kemudian lanjutnya apa? Jadi kan kelihatan kerangkanya dari mana saja. Ya, lanjutkan. Kita ke result, enggak dilanjut. Pastikan Bapak Ibu hasil sesuai dengan pertanyaan penelitian. Mungkin sebagian akan bertanya-tanya atau tersenyum mempertanyakan maksud saya. Emang ada gitu ya laporan penelitian atau artikel yang hasil tidak sesuai dengan pertanyaan? Banyak. Jadi para peneliti di kita itu banyak yang lupa maksud perjalanan gitu, karena jadi perjalanannya kemungkinan sudah panjang ya, setahun sekian, sehingga
Dia tidak mengecek lagi bahwa hasilnya itu sudah tidak sinkron dengan pertanyaan penelitian. Gitu. Apalagi peneliti kualitatif ya Bapak Ibu, karena kan penelitian kualitatif ini kan tidak linear. Dia bisa bolak-balik kan. Sudah masuk ke data, oh ternyata kita harus mengubah tujuan penelitian, balik mundur lagi, masuk lagi ke data, mundur lagi. Gitu. Makanya pastikan nanti dalam diskusi, dalam results Bapak Ibu harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Sederhananya begini, karena kan nanti urusannya dengan bagaimana cara mengaturnya. Jadi kalau Teh Muri punya 2 pertanyaan penelitian, saya membayangkan nanti dalam results-nya, dalam findings-nya akan ada 2 subjudul, subbagian lah gitu. Sebagian A untuk menjawab pertanyaan nomor 1, sebagian B untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi kurang lebih sederhananya begitu. Ya. Kemudian jangan menyajikan data mentah. Saya sering menggunakan analogi ini. Kalau Kang Adit mau membeli sapu lidi, datang ke warung misalnya, tapi dibawa ke belakang, nah ini sok silahkan pilih. Di situ tuh ada bekas serutan, ada ada daun-daun, ada sampah segala macam. Kan jadi ilfil ya. Yang saya butuhkan itu sapu lidi, gitu. Yang sudah dipilih, yang lurus sudah diikatkan ya, gitu kan ya. Sebagai pembaca mereka tidak mau tahu kan urusan dapur kita kan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan menyajikan data mentah. Sajikan data yang sudah diolah dalam bentuk tabel, dalam bentuk bagan. Kalau datanya betul-betul kualitatif dalam bentuk misalnya excerpt wawancara. Jadi jangan, misalnya nih, yang saya maksud data mentah. Bapak Ibu menampilkan potongan wawancara. Katakanlah ini penelitiannya Kang Adit. Geblek langsung aja, satu halaman tuh wawancara tuh dari awal sampai tengah. Kan kabayang membaca, naonan ieu teh. Satu halaman saya harus membaca data kan. Kan harusnya mah dari satu halaman transkrip wawancara itu dipilih kan. Kalimat mana, dialog mana yang relevan dengan klaim saya gitu. Ya mungkin yang ditampilkan nanti mungkin hanya 3 kalimat misalnya atau hanya 4 kalimat gitu. Jadi kan itu yang saya maksud dengan perbedaan antara data dengan temuan. Jadi data itu mentah. Yang tadi transkrip lah ya, Kang Dit, transkrip wawancara. Tapi kalau temuan dari transkrip itu kan nanti direduksi kan. Ini sampah, ini mah nyere nu potong. Nah, yang disajikan adalah sapu lidi. Lidi-lidi yang lurus, yang sudah satu ukuran dan sudah diikat ya. Dalam konteks tertentu kadang kalau relevan ya, kita harus juga menyajikan ilustrasi berupa tabel atau bagan gitu. Tapi kalau kajiannya betul-betul kajian yang sifatnya verbal ya, yang penting ada data saja. Walaupun hanya verbal ya. Lanjutkan. Untuk analisis ya, kurang lebih sama dengan tadi ya. Karena analisis itu bagian dari results. Jadi pastikan Bapak Ibu menganalisa data sesuai dengan kerangka. Untuk masa pasien ada gitu ya. Untuk peneliti pemula seperti anak-anak S1 itu ada yang terjadi tuh Kang Adit. Jadi datanya kemana ya? Kemudian mereka karena tertarik dengan datanya malah menggunakan rangka lain yang tidak dijadikan bagian dari proposal mereka. Jadi misalnya di awal saya menganalisa menggunakan katakanlah kajian semiotika ya Bapak Ibu, kajian tentang tanda gitu. Nah, dari data ternyata semiotika saja tidak cukup, membutuhkan kajian konteks, yaitu pragmatik misalnya. Nah, tapi itu tidak menjadi perencanaan penelitian. Jadi, di pendahuluan sampai ke metode menyebutkan semiotika saja. Tapi di temuan, di hasil dia sebutkan bahwa di sini ada kerangka semiotik yang dipakai. Nah, itu kan sudah tidak nyambung antara analisis dengan pendahuluan sampai ke metode. Jadi pastikan data diolah berdasarkan kerangka yang kita adopsi. Jadi, tapi kan bisa aja kan ada dinamika. Betul, yang harus dipastikan kalau memang ujung-ujungnya kita menggunakan 2 kerangka, maka 2 kerangka itu harus disebutkan di pendahuluan, harus juga dimasukkan dalam metode. Ya, pastikan Bapak Ibu sajikan datanya, kalau berupa tabel ya tabel, kalaupun wawancara jangan hanya tafsirannya saja. Pastikan sisipkan tuh potongan dari wawancara sebagai data empiris ya. Lagi-lagi sajikan pola ya, bukan sekedar data. Jangan sekedar data. Lanjutkan, enggak.
Kita ke discussion ya. Oh, ini contoh sampel and results ya Bapak Ibu. Jadi kan ini ada subbagian ya, move analysis gitu untuk abstrak dalam research articles. Ini kan ada paragraf awal ya, dia sebagai pendahuluan. Di sini muncul nih temuannya berupa temuan kuantitatif terkait dengan jumlah artikel yang mencantumkan langkah-langkah abstrak ini kan kelihatan kan ya, transparan. Ini langkahnya sebelah kiri di kolom 1, di baris 1 itu ada nama jurnalnya ya, akronimnya, kita bisa melihat persentasenya. Selesai di situ? Oh tidak, si data ini kita harus bunyikan kan, the table P shows that none of the five moves gitu. Tapi Bapak Ibu hati-hati bahwa narasi di bawah numerik ini, data numerik bukan untuk merepetisi ya. Jadi jangan bukan untuk membacakan tabel gitu ya. Betul. Karena itu mah biarkan saja Google Point gitu. bukan peneliti. Jadi Bapak Ibu kalau dilihat narasi yang di bawah tabel ini mencoba menangkap intisari, temuan polanya seperti apa. Jadi dia kan tidak menyebutkan move 1 ada di MLJ, LTR, SLW, SLA, enggak kan, dia enggak begitu. Tapi itulah gaya anak-anak satu kayak gitu, biarkan. Lagi latihan lah mereka ya. Mainan juga lato-lato mereka mau, jadi biarkan saja. Nah, tapi untuk anak-anak S2, untuk peneliti yang mau terbit di jurnal internasional, ya jangan begitu ya. Lanjutkan. Masuk ke discussion kalau nggak salah. Lanjutkan. Fadil, betul? Mas Kang Fadil terus di sini Kak. Oh ini udah masuk. Nah sekarang ke discussion. Nah discussion Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya apa bedanya Kak Heri antara temuan dengan pembahasan. Nah ini untuk memberikan orientasi pada Bapak Ibu karena sebagian jurnal itu memisahkan secara tegas mana bagian temuan findings, mana bagian discussions. Sebagian jurnal menyatukan itu kan itu relatif gampang tuh Mbak. Kalau yang menyatukan itu mah tidak bisa dipisah-pisah. Tapi kalau ada jurnal yang memisahkan antara findings and discussion, maka Bapak Ibu harus tahu mana yang disimpan di findings, mana yang disimpan di discussion. Di findings kita hanya mencantumkan temuan kita. Misalnya mah kalau di jurnalnya mandi kukur. Oh Abdi, saya menemukan ini, data menunjukkan. Nah, di discussion kita mulai, dari semua data itu, dari semua temuan itu, mana yang menarik, yang nanti akan berdampak pada temuan orang lain lah, gitu loh kurang lebih. Yang pertama misalnya, jadi kita mencoba menyajikan, menandai temuan-temuan kunci ya. Nah, selanjutnya provide explanation for each result. Teh Muri jangan tidak bertanggung jawab, lempar aja. Saya menemukan bahwa ternyata, kalau Teh Muri jadi saya, bahwa ternyata judul-judul yang dibuat oleh peneliti Indonesia itu berbeda secara pola dengan para peneliti di internasional. Titik aja di situ. Kan penasaran kita sih membaca teh. Apa peneliti Indonesia membuat judul yang berbeda dengan peneliti internasional? Apakah mereka kurang pengalaman? Apakah mereka tidak literat? Apakah mereka apa? Kita harus memberikan penjelasan kan? Nah, jadi jangan hanya menyajikan temuan, tapi kita harus memberikan penjelasan. Oh, ternyata bisa jadi karena memang yang saya lihat ini adalah para peneliti pemula. Makanya mereka belum cukup pengalaman misalnya untuk menulis judul sesuai dengan konvensinya, gitu kan. Jadi ada tawaran penjelasan. Kemudian Bapak Ibu ya tadi yang saya juga sudah sampaikan, bandingkan temuan kita dengan temuan peneliti sebelumnya. Lanjutkan kan? Kak Heri tanya dulu dong. Enggak, Teri. Di dalam discussion ini apakah juga included possible future study dengan mempertimbangkan temuan itu? Betul. Jadi kayak suggestion gitu. Betul. Jadi Terni dalam beberapa jurnal discussion dengan conclusion itu satu bagian. Jadi jangan berasumsi, aneh, bukan aneh, dah memang ya, kan makanya Imran tidak ada C-nya. Kan Imran itu ada ujungnya D. Karena sebagian memasukkan conclusion itu bagian dari discussion. Makanya kalau kan punten mundur satu slide ke belakang.
Nah, oh bukan Kang, mundur Kang, punten. Satu lagi. Nah, ini yang yang terakhir itu yang mention limitation and implication. Itu maksudnya dalam discussion juga untuk jurnal-jurnal yang menyatukan discussion dengan conclusion, nanti ada bagian yang menyebutkan, oh ternyata semua anomali atau perbedaan temuan di sini itu bisa jadi karena secara volume data penelitian saya ini sedikit gitu. Maka rekomendasinya penelitian selanjutnya bisa melibatkan data yang jauh lebih besar. Oh ternyata lingkup data yang saya lihat di sini hanya para peneliti pemula. Maka penelitian sebelumnya sebaiknya membandingkan data dari penulis pemula dengan penulis yang sudah mahir, kan begitu? Ya. Implikasi bahkan bisa rekomendasi. Maka rekomendasi bagi untuk Universitas di Indonesia baiknya ada penyisipan topik terkait dengan bagaimana menulis judul untuk publikasi misalnya begitu. Jadi ada semacam rekomendasi. Itu kan tergantung topiknya. Ada rekomendasi kebijakan mungkin, ada rekomendasi pedagogis, ada rekomendasi sosial dan segala macam. Dan itu bisa dicantumkan dalam pembahasan. Walaupun juga yang paling banyak kita lihat itu dipisahkan dalam conclusion. Jadi yang tadi disebut oleh Herni itu banyaknya dicantumkan dalam conclusion. Ya, lanjutkan. Sedikit lagi dah, insyaallah. Tadi ada contoh discussion ya. Ada contoh discussion. Dilanjut dengan Kang Fadil. Ini discussion contohnya, dan itu kan lihat ini sudah ditebari dengan citasi. Lanjut conclusion. Ini bagi jurnal yang memisahkan ya. Jadi dia ada summary-nya, kemudian ada limitasi ya. Ada limitasinya agar membuka ruang untuk dialog dan penelitian berikutnya, dan juga ada implikasinya. Ya, implikasinya bahwa apa gitu ya. Jadi dalam 3 paragraf tuh selesai pekerjaan kita. Terakhir kan di bagian akhir. Maju Kang, tadi mundur ini makanya. Nah sekarang Bapak Ibu kan sudah ini ya, alhamdulillah tuh sudah nemu calon jodoh, sudah tahu apa yang dia inginkan. Kemudian Teh Muri sudah memantaskan diri. Nah saatnya Teh Muri memiliki keberanian untuk keluar dari rumah dan bismillah gitu ya. Saya akan melamar gitu ya. Atau Kang Adit saya akan melamar. Nah tapi jangan langsung pakai baju bagus dan keluar. Kita pastikan segala sesuatunya lengkap gitu. Apakah mas kawin sudah disiapkan gitu, barang-barang yang mau dibawa sebagai hadiah bagi calon sudah disiapkan, kendaraan sudah disiapkan segala macam. Nah konteks manuskrip tadi pastikan bahasa Inggris itu sudah dicek menggunakan Mandarin misalnya Grammarly atau menggunakan profesional ya. Kemudian pastikan sesuai. Bapak Ibu, pengalaman saya sebagai pengelola jurnal Scopus di kampus, ini kan kelakuan anak S2 tuh, bahkan sebagian juga dari S3, itu hanya memendekkan tesis dan disertasi tanpa menyesuaikan format. Nah, satu hal yang harus dipahami oleh Kang Adi, Teh Herni, Teh Muri, dan teman-teman yang lain, kami mengurus jurnal itu tidak dibayar secara pantas, dan itu hanyalah pengabdian akademik kan ya. Jadi bukan, Kang Adi, pekerjaannya apa? Pengurus jurnal. Itu mah kalau saya dibayar, kalau saya bagian dari perusahaan Elsevier kan ya, atau perusahaan Springer gitu. Tapi kalau saya seorang profesor, kemudian membantu sebagai editor, dalam banyak jurnal itu saya tidak dibayar. Nah artinya apa? Berarti pekerjaan itu saya kerjakan di sela-sela kan? Setelah saya ngajar, setelah saya selesai riset, setelah saya selesai menulis makalah, setelah saya selesai mengurusi keluarga, baru saya mengurusi artikel yang masuk. Jadi jangan mengeluh Kang Adi, saya sudah 2 bulan tidak ada kabar. Kan bisa dibayangkan kan? Selevel saya Bapak Ibu, saya mengajar 15 SKS tuh. Sekarang sedikit biasanya sampai 20. Belum saya riset. Belum saya juga akan memiliki jabatan. Jadi habis waktu itu. Kalau kemudian sekarang juga sudah ada tutup jurnal Q1 yang meminta review. Dan itu paling nanti kalau weekend tidak ada pekerjaan,
di rumah ya, tidak ada agenda keluarga ya saya kerjakan tuh review. Tapi kalau ada ya saya mundurkan ke minggu depanan gitu. Jadi harus dimaklumi kalau kemudian kok belum ada kabar selama 2 bulan 3 bulan, karena editor ini adalah manusia bukan AI dan mereka punya pekerjaan lain gitu kurang lebih. Bahkan pengalaman saya juga mengirimkan ke jurnal-jurnal yang berbayar ya, itu juga prosesnya tidak secepat yang kita bayangkan, tetapi membutuhkan waktu bulanan ya. Jadi pastikan kenapa? Maka Punten. Tapi maksudnya yang paling bawah itu a notification mail immediately pops up after submission maksudnya? Jadi nanti ada PR-nya kali. Jadi pastikan Bapak Ibu format sesuai. Jadi kalau misalnya tadi si jurnal meminta Bapak Ibu memisahkan antara judul, pengarang afiliasi dengan alamat email dalam file terpisah di luar manuskrip, itu lakukan. Riwah cina Kang Eri kata adik-adik, saya mau disatukan aja dari judul sampai ke referensi. Insya Allah ditolak. Kan coba, Karit, saya punya pekerjaan banyak ya. Apalagi saya lagi jadi kejar-kejar purek ya terkait dengan indikator kinerja. Tiba-tiba saya membaca nih, udah karunya mau baca yang Kang Arit. Astagfirullahaladzim itu. Jadi udah kelihatan tuh, yang harusnya makan anonimus ini kelihatan Adityo. Langsung sama saya, reject aja tuh coba. Itu kan karena kita juga manusia gitu, udah kesel gitu, mau diterbitkan di kita tapi tidak mau mendengarkan kita kan, tidak mau tahu apa yang kita inginkan, ya udah kita tolak aja. Jadi bisa jadi Bapak Ibu, maksud saya penolakan itu bukan berarti penelitian saya nggak bagus ya, bisa jadi tidak begitu, bisa jadi sederhana memang formatnya tidak sesuai gitu, dan bukan, kata Teren kejam banget Kang Eri, ya harap maklum aja kan, karena tadi mengurusi jurnal itu adalah sisa waktu gitu, karena saya bukan bekerja untuk Elsevier, Springer misalnya, atau Emerald atau apa ya, penerbit-penerbit yang secara profesional meng-hire orang untuk mengurusi jurnal. Sebagian besar pengelola jurnal itu adalah akademia yang pekerjaannya adalah mengajar, meneliti, dan pengabdian pada masyarakat. Ya, jadi pastikan yang kayak ini nih, cover letter itu disiapkan. Bahkan sekarang ada tren bahwa dalam cover letter harus sebutkan apa kontribusi atau novelty dari penelitian Bapak Ibu. Jadi Teh Muri itu harus sudah bisa meringkas kebaruan dari penelitian Teh Muri itu dalam satu kalimat di dalam cover letter itu. Kemudian ada yang minta short bio gitu. Dan sekarang ada yang minta grafiknya dipisahkan dengan format tertentu. Ikuti saja pokoknya keinginan dari para editor, karena kita harus memastikan kan gini. Kalau kita ingin diterima, pastikan kan kita memudahkan hidup mereka, kan begitu ya? Ya. Jadi kalau Kang Adit mau nembak Teh Muri pun tadi mah ilustrasi aja. Dengar-dengar Teh Muri itu suka sama bunga. Kang Adit itu tidak riset secara spesifik. Bunga apa? Akhirnya sama Kang Adit membawa bunga bangkai gitu. Benar sih bunga gitu loh. Tapi saya dugaan saya pasti sudah ditampar sembarangan. Saya pengennya bunga mawar gitu, berwarna merah misalnya begitu ya. Jadi harus spesifik. Kemudian ikuti proses submissionnya, apakah lewat email atau lewat websitenya. Kemudian yang lazim sebagai praktek baik dari jurnal itu nanti akan ada notifikasi. Kan bisa jadi untuk syarat katakanlah kompre gitu ya, atau syarat untuk ujian, kan butuh notifikasi submission misalnya. Nah, itu tidak perlu meminta pada jurnal, biasanya otomatis akan muncul dalam email manakala proses penyerahannya tuntas, begitu ya. Begitu Teh Erni maksudnya. Nah, kalau jurnal-jurnal jurnal hari ini kan sebagian besar menggunakan Open Journal System atau OJS, dan otomatis tuh. Jadi si mesin yang mengenerate notifikasinya. Jadi maksudnya notifikasi di sini hanya respon bahwa oke, jurnal sudah submitted, sudah diterima dengan baik, tapi bukan berarti reviewnya sudah gitu kan, hanya notifikasi saja gitu ya. Oke. Nah, dan ada kejadian tuh Eri, ada teman saya tuh, alhamdulillah senang Eri, artikel Teteh diterima. Saya yang ulang teh, kok cepat amat ya. Kirim ke saya itunya, nanti pas ngelipet teh. Ya Allah, ini baru notification. Jadi, Bapak Ibu, itulah perlunya belajar bahasa Inggris sederhana teh, minimal kita tahu. Yoi. Ya, oke lanjut. Terakhir itu ya, itu good luck mate ya Bapak Ibu. Kalau tadi sudah mencari calon jodoh, sudah mencari tahu apa yang diinginkannya, seleranya apa, sudah memantaskan diri,
dan sudah melangkahkan kaki untuk bertanya, melamar, selanjutnya tinggal berdoa, itu tinggal tawakal ya, berdoa, banyak sedekah gitu ya, dan terus belajar. Terakhir aja trik ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara kemungkinan, tapi ini jangan diterapkan ke urusan jodoh ya. Yang satu ini tolong jangan sampai ada yang memotong. Jangan diterapkan untuk urusan jodoh. Tebarkan pancing di beberapa kolam. Nah kalau Kang Adit saya dugaan saya memang jodoh juga begitu. Nembak ke A nggak nembak ke B, nembak ke C, nembak ke D gitu. Karena siapa tahu yang A nolak B-nya diterima, ternyata yang terima B, C, D ya, tinggal isi orang aja mana yang terbaik. Bisa jadi begitu kalau Kang Adit. Tapi untuk urusan manuskrip Bapak Ibu, pertama secara etika jangan menebarkan satu manuskrip ke beberapa jurnal, itu pelanggaran etika berat. Itu pernah kejadian ke kolega saya dan itu mendapatkan protes keras dari publisher dan dugaan saya dia ditandai pasti. Nah yang secara strategi Bapak Ibu sok siapkan minimal dua manuskrip, misalnya dari penelitian itu, penelitian itu kan banyak komponennya kan, coba direcah jadi 2, yang satu fokus ke katakanlah pertanyaan nomor 1 katakanlah, yang satu fokus ke pertanyaan nomor 2. Nah 2 manuskrip ini kirimkan ke jurnal yang A, yang satu lagi kirimkan ke jurnal B. Jadi kita menebarkan pancing di 2 kolam yang berbeda. Karena kalau begitu boleh ya? Oh boleh sekali. Jadi risetnya sekalian ya Bu Herni ya, cuma satu gitu ya Pak ya, cuma sudut pandang yang berbeda gitu ya? Betul. Nah ini temporary sebagai tahadus binikmat yang menyemangati. Jadi salah satu bimbingan saya tesis ini, tesis itu kan kurang lebih kalau secara jumlah kata di kisaran 30 ribuan lah ya, 25.000 sampai 30.000 gitu. Jadi dia lebih dari skripsi sekitar 10.000 tapi di bawah disertasi. Nah, kan kebayang kan berapa banyak yang kita sampaikan dalam kata yang 30.000 ini. Nah, oleh mantan mahasiswa saya ini yang alhamdulillah sekarang menjadi kolega saya. Nah, dia partisi itu Teh Muri. Jadi beberapa variabelnya dia potong menjadi 4 artikel. Alhamdulillah semuanya terbit di jurnal Scopus. Jadi dia langsung tebarkan gitu. Yang satu minor revision, yang satu rejection, yang satu ya kan gitulah yang namanya tebar jala kan ya, atau tebar pancingan. Yang satu putus itunya talinya, yang satu nyangut kan ya, tinggal kita tarik secara perlahan. Yang satu mah tidak ada gerakan sama sekali gitulah. Jadi jangan, saran saya mah jangan memancing dengan satu kail di satu kolam karena prosesnya akan panjang gitu. Lebih bisa jadi nanti lebih cepat memancing lebih gampang memancing keributan dibandingkan memancing komunikasi. Jadi saran saya dari satu penelitian itu coba secara cermat nanti dibelah minimal jadi 2 gitu, kirimkan ke jurnal dalam lingkup yang sama tapi ke jurnal yang berbeda. Nah itu kan untuk bisa terbit di tahun yang akan datang satu minimal atau mudah-mudahan dua-duanya juga semakin tinggi. Jadi Kang Adit, deretan tadi publikasi yang saya sudah keluarkan itu di belakang layar itu pancingannya banyak tuh, banyak. Jadi bukan pancingan satu ditegarkan sampai ke nunutan, lebih kata soledat asup kurang karena balongna nggak begitu. Jadi saya mah dipasang pancing paku gitu. Saya masuk ke kolam lain, pasang pancing paku. Jadi saya tinggal sambil ngopi gitu ya dengan ulen hangat gitu. Saya tinggal melihat aja mana yang oyak gitu. Oh itu tuh yang itu baru dilihat. Oh ternyata ini teh minor revision atau ini major revision, ini reject terus gitu ya. Begitu terakhir Bapak Ibu, mangga kalau masih ada pertanyaan. Terima kasih Pak Eri. Ini luar biasa nih. Saya jadi malah terinspirasi tadi, bagus banget ya. Jadi judul aja dari beberapa jadi bahan penelitian Kang Eri ini. Jadi neliti saking gabutnya variasi judul di Scopus ya, bisa jadi bahan. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 9 menit. Ini mohon maaf ya karena memang kita ini dibatasi waktunya sampai pukul 21. Mangga silakan, ini sesi bertanya, diskusi dan selanjutnya. Silakan mangga Bapak Ibu. Saya dong mau tanya dong Kang Eri.
Boleh. Mangga. Jadi dari keseluruhan tadi yang sudah disampaikan, dengan segala macam kesulitan dan kondisi editor juga and so on and so forth, in average sebetulnya berapa lama sih they will get back to us dengan approval atau apapun? Secara normatif hitungan 6 bulan normatif. Oke. Jadi biasanya jurnal-jurnal Elsevier misalnya yang pernah saya libati gitu, itu memberikan waktu 2 bulan untuk mereview. Jadi kan kebayang Mas Adit masuk tuh manuskrip kan ya, masuk manuskrip ke editor tuh. Dan itu kan tidak langsung diproses karena kan pada hari yang sama itu mungkin masuk puluhan atau bisa jadi ratusan untuk jurnal-jurnal bagus. Baru dia ini kan dia reduksi dulu. Ini format salah, tolak. Ini nggak nyambung nih. Harusnya ke jurnal B, tolak gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya jelek, tolak kayak gitu. Itu di tahap awal. Nah, dari situ kan sudah tereduksi, baru dia kirimkan kan ke saya, kirimkan ke orang peneliti di Malaysia, di mana peneliti di Eropa gitu. Dan diberikan waktu tadi sekitar 2 bulan gitu. Nah, dan itu juga TRI tidak strict misalnya, wah Eri Kurniawan, you didn't do your job misalnya, after 2 months. Enggak ada, mereka juga paham. Mereka kan saya dibayar profesional per jam kan. Ini makanya coba saya mengerjakan itu dengan semua tengah tapi hanya dengan sertifikat kan gitu ya, kurang lebih begitu. Jadi biasanya kalau saya mengatakan, oh I'm sorry, I've been too tied up with my work, mereka bisa memberikan extension. Oke, saya berikan waktu 2 minggu lagi gitu. Sampai kadang pernah juga saya kejadian, aduh setelah extension saya harus jujur, saya bilang saya tidak punya waktu sekarang karena sedang dikejar-kejar oleh pekerjaan. Dan dia kan berarti akan mengirimkan ke orang lain kan ya. Sudah 2 bulan ke saya, ternyata sayanya tidak sanggup, dikirimkan ke orang lain. Nah, itu kan 2 bulan lagi. Jadi bisa dibayangkan lah 6 bulan itu kurang lebih rata-rata penungguan untuk dari manuskrip sampai ada review. Makanya Teh Herni, Bapak Ibu, Kang Arit dan segala Bapak Ibu yang lain ada di sini, kalau ada yang menjanjikan siapapun orangnya, saya akan mengatakan siapapun orangnya, Eri Kurniawan kah atau siapapun orang terhebat di Telkom University, Arit pokoknya dalam sebulan akan terbit. Lompat jurig, saya akan mengatakan jurig, maksudnya itu pasti akan oknum gitu. Oh, jaminan nih, saya akan jaminan. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Saya sudah melihat sejumlah orang, ada kolega saya yang menghabiskan kali bayangkan 210 juta untuk artikel jurnal karena dia sudah ditipu oleh beberapa orang dan tidak ada yang terbit satupun. Itu ada yang orang kampus, ada yang orang dikti gitu. Dan kita sudah mendengar dari Kompas kan betapa joki-joki itu dan karena kan itu semuanya tidak ada hitam di atas putih kan. Enggak, kata Timur bismillah saya dikejar-kejar oleh Telkom nih untuk bisa terbit nih sebagai syarat untuk ujian promosi kan gitu. Akhirnya ada yang menawar itu di Twitter kan dan dia mengaku dari orang dikti. Cok, saya Temuri kejar. Kirimkan itunya invoice-nya, nggak mungkin. Ketemunya juga kan akan sembunyi-sembunyi kan kita ketemu di ini kan. Karena itu kan oknum, itu kan joki kan gitu. Jadi sudah mah di bawah tangan, kalau nikah mah siri lah gitu ya. Dan kita tidak akan bisa mengejar pertanggungjawaban kan, Kang Adit? Iya. Kok setelah 2 bulan kok sih tidak ada kabar? Jangan-jangan dia sudah ganti nomor kan? Dia sudah membawa kabur uangnya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang menjanjikan baik lewat email atau kawan dalam hitungan 2 bulan bisa terbit, sebaiknya mah istighfar sebulan juri gini. Istighfar dan ingat omongan saya gitu. Lebih baik kita berproses saja gitu. Karena tawaran-tawaran seperti itu saya sudah cukup lama ya berkecimpung dalam urusan kolam publikasi internasional ini dan sekalipun yang nampak aman tuh ada kolega saya yang dalam hitungan 2 bulan tuh Teh Herni keluar tuh itu rentetan prosesnya lumayan jelas gitu. Submission ada, notifikasi, review ada gitu. Tapi dari satu proses ke proses yang lain saya melihat terlalu cepat gitu loh. Kok di hitungan minggu langsung cek ini ini sudah ada soft filenya, ini sudah terbit secara online, ini sudah muncul di Scopus. Jadi dalam 2 bulan itu dari submission sampai Scopus keluar tuh, saya sampai ini jangan-jangan ini Sultan Scopus gitu, karena dia bisa mempercepat proses gitu yang saya pun tidak pernah mengalami itu.
Apa yang terjadi coba dalam 2 bulan juga si record Scopusnya dicoret. Jadi Scopus menemukan bahwa jurnal ini bermasalah karena tadi kan itu melibatkan cuan ya, melibatkan uang yang besar. Akhirnya dia coret. Jadi muncul tuh di Scopus hanya 2 bulan. 2 bulan kemudian recordnya aja di Scopus dicoret. Jadi kan Scopus itu ada yang cukup baik ya. Jadi dia ditolak ya, dia didiscontinue maksudnya. Dia diskon, tapi rekamannya masih ada. Jadi bahwa artikel Bapak Ibu masih ada di jurnal itu walaupun jurnalnya sudah dicoret oleh Scopus. Tapi saat ini Scopus juga semakin galak gitu. Jadi kalau jurnalnya sudah macam-macam dicoret tuh. Jadi database aja dia coret. Jadi kalau kita cek ke Scopus sudah tidak ada artikel itu dalam dokumen Scopus, dalam database Scopus. Jadi Bapak Ibu lagi-lagi kalau ada yang menjanjikan baik tadi, we've read your presentation at this conference and we offered you rapid publication bla bla bla, dengan bahkan ujungnya nanti ada APC segala macam, ini Scopus. Dan kalau dicek betul Scopus Q3, Scopus Q2 ada. Dalam 5 tahun terakhir saya mengamati jurnal-jurnal yang seperti itu ya, yang menawari lewat email secara masif, menawarkan proses yang cepat, itu betul Scopus, betul terbit di Scopusnya, tapi saya bisa berdasarkan pengalaman sejauh ini, saya bisa menjamin 6 bulan kemudian itu dicoret. Karena saya juga terdampak oleh jurnal seperti itu gitu. Saya prosesnya setahun tuh THR, kemudian dia tertarik oleh tawaran dari para pengelola konferensi, akhirnya si jurnalnya jadi terbit 3 kali dalam sebulan, coba mengerikan kan? 3 kali dalam sebulan Bapak Ibu. Itu kan sudah melanggar sisi kewajaran. Dan beberapa bulan kemudian, 4 bulan kalau nggak salah dari situ, ya Desember, April ya, Mei dia dikeluarkan dari Scopus. Jadi yang awalnya Q4, 3 dia merangkak tuh karena prosesnya benar, tiba-tiba tergiur cuan yang ditawarkan per artikel dari pengelola konferensi gitu. Akhirnya setahun kemudian setelah Q1 dia dicoret terus Scopus. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan para pengelola konferensi yang menawarkan, come on, daftar, sekaligus dengan paket publikasi sekian juta, dijamin. Nah itu langsung istighfar ya, astagfirullahaladzim, ini jurik ya. Gitu. Karena bisa jadi begini, alhamdulillah Kang, artikel saya terbit, betul. Di Scopus saya cek ada, betul. Tapi dalam banyak pengalaman saya mengamati yang seperti ini, hitungan 6 bulan kemudian juga didiscontinue jurnal. Saya sudah melihat banyak orang menangis gara-gara ini Bapak Ibu. Yang tadinya sudah tenang-tenang mau promosi dicoret tuh gara-gara ternyata jurnalnya discontinue. Yang gara-gara mau promosi guru besar kemudian harus menangis dan pasrah dengan pensiun gara-gara jurnalnya dicoret oleh Scopus. Jadi hati-hati dengan juri gitu. Jadi kalau dicoret itu tuh kayak blacklist permanen gitu nggak sih Kang? Enggak. Lagi gitu. Scopus cukup baik. Dia memberikan waktu tobat 2 tahunan. 2 tahun itu nggak bisa posting artikel gitu? Jadi secara 2 tahun dia kan dicoret tuh dari Scopus ya, dan dia terus menerbitkan karyanya gitu, artikelnya, tapi tidak diindeks oleh Scopus. Dia masih diindeks mungkin oleh Google Scholar, Microsoft segala macam lah ya, oleh DOAJ segala macam. Nah tapi dia baru boleh mengajukan lagi setelah 2 tahun. Jadi nanti Scopus akan melihat lagi kan. Jadi ibaratnya 2 tahun itu masa tobat lah. Nanti lihat, ini orang sudah tobat benar nggak tobatan nasuha atau belum? Kalau belum, ya tidak akan ditolak. Makanya Bapak Ibu, kalau nanti cek di Simago itu kan akan ada jurnal-jurnal yang begini. Di Scopus tahun misalnya 2015 sampai 2017. Kemudian ada di deretan kedua 2019 sampai 2021. Berarti ada jeda tuh ya 2 tahun 2017 sampai 2017 di mana dia itu ditolak. Dia itu dicoret. Nah berarti orang ini pernah tercoreng, pernah nakal gitu ya. Jadi kayak ada masa probation kalau melakukan kesalahan jadi probationary lagi gitu ya. Satu lagi nih Kang Eri, artinya kalau kita melihat mempertimbangkan bahwa proses itu akan lama, when do you think is the best time to start penelitiannya? Penelitian dari mulai setelah selesai Zoom ini. Oh siap, besok berarti ya. Nah, untuk konteks S3 ya, untuk yang S3. Yang S2 misalnya S2. Beda-beda sih tiap kampus, tapi kalau yang saya lihat di UPI
penelitian boleh dilakukan setelah proposal di ACC kan, setelah sempro kan ya. Nah, tapi saya sarankan kalau pilot project segala macam mending dimulai dari awal gitu. Jadi jangan pas saya menunggu sempro dulu, karena khawatir nanti tadi apalagi kalau disyaratkan ya bahwa Scopus itu sebagai syarat untuk lulus, itu bisa jadi dalam beberapa kesempatan saya didatangi oleh para kolega ya ke kampus yang, Kang bantu saya karena saya belum bisa promosi. Dia beres disertasi 2019 tuh teknik, tapi sampai sekarang belum bisa promosi karena syarat untuk lulus untuk bisa masuk promosi itu harus Scopus Q2. Bayangkan 4 tahun tuh penantian tuh. Jadi penelitiannya harus betul dari awal, tapi juga jangan berhenti di situ karena penelitian itu baru tahap awal. Ya, itu mah seperti Kang Adit membuat peyem. Jadi peyemnya beres, jangan lupa alhamdulillah saya bisa kaya. Enggak, itu belum tentu laku kan. Kita harus belajar bagaimana membuat peyem ini agar bisa dijual di eBay gitu. Itu harus kan belajar packaging, belajar marketing segala macam ya. Silakan berproses aja dan jangan khawatir ditolak karena penerimaan itu akan bermula dari penolakan kan. Jadi kita akan merasakan manisnya penerimaan setelah merasakan pahitnya penolakan. Dan kalau Kang Adit, Kang Eri berarti banyak pernah ditolak, banyak Kang Adit, banyak jadi dan sampai sekarang pun sakit sebenarnya kan. Jadi ditolak, yang namanya penolakan itu sakit, tapi itu kan bagian yang tak terpisahkan dari proses ini kan gitu. Dan kita banyak belajar Bapak Ibu dari situ. Oh, saya ditolak ternyata saya kurang ganteng. Oh, berarti udah saya harus operasi plastik nih ke Thailand kalau begitu. Ini artikel ditolak karena misalnya metodenya kurang justifikasi. Ternyata kebaruannya tidak ada atau kurang gitu. Berarti kan kita tinggal memperbaiki kan. Oh, ini perbaiki, kirimkan ke jurnal yang lain. Bahkan saya pernah juga memperbaiki dari komentar-komentar dari para reviewer yang menolak artikel saya, dan saya mengolok lah, membujuk editor. Saya bilang gini, boleh nggak saya perbaiki artikel ini dan saya kirimkan lagi ke kamu? Nah, editornya baik, boleh. Nah, tapi jangan lewat, kata dia jangan lewat sistem, lewat saya dulu, saya ingin baca dulu kata dia. Jadi jangan lewat jurnalnya, lewat ke email. Akhirnya kita kirim ke email, kata dia, it looks better, kata dia. It looks better now. Nah, sekarang kamu kirimkan lagi ke sistem. Jadi bayangkan, jadi saya sudah ditolak, ibaratnya sudah datang ke rumah seorang perempuan dan ditolak. Tapi kata orang tuanya, Mas, coba ya, hafalkan juz 30, tahajudnya lebih rajin, sedekahnya lebih kuat, duhanya bagus. Nah, kita akhirnya, oh gitu, saya jadi rajin duha. Nanti di foto pas lagi duha jadi rianya. Saya lagi tahajud posting di IG jadi ria. Kemudian intinya gitu sebagai bukti. Saya datang ke ini, datang lagi ke rumah itu kan, Pak, ini bukti bahwa saya tahajud, ini bukti kiriman bukti transfer bahwa saya sedekah, dan saya silahkan siap dites untuk juz 30. Nah, itu alhamdulillah terima. Jadi Bapak Ibu jangan langsung stres, wah saya ditolak. Justru kadang kita bisa belajar banyak dari penolakan itu, karena para pengolah jurnal itu ketika menolak, ya kalau sudah di review ya, dia akan memberikan masukan. Dan kita akan belajar banyak dari masukan. Kalau lebih begitu, mudah-mudahan tidak puas. Itu Kang Eri, kalau misalkan yang ditolak tadi, izin Kang Eri, Kang Adit, kalau yang ditolak tadi, terus kita ngulang ngirim lagi itu, pasti reviewernya sama ya? Artinya ya? Belum tentu. Tadi kalau misalkan kita pas yang pengalaman Kang Eri tadi ditolak, terus harus dibenerin, terus dikirim via emailnya reviewer dulu baru better, terus kemudian dikirim, itu bisa jadi reviewernya orang lain lagi yang dengan sudut pandang yang berbeda lagi. Betul. Ya, tapi kan Kang Yudi, yang harus dipahami, reviewer itu kurang lebih punya kriteria yang setara gitu. Karena misalnya di jurnal kami yang IJAL tadi, kita juga sering melakukan kalibrasi gitu. Yang maksud dengan kalibrasi itu, kalau saya dan Mas Kang Adit sama-sama sebagai reviewer, kira-kira melihat sebuah artikel judgement sama enggak, diterima atau ditolak lah gitu. Jadi kurang lebih jurnal itu punya reviewer dengan sudut pandang yang relatif setara terkait dengan mana artikel yang boleh diterima, mana artikel yang boleh ditolak. Jadi kalau misalnya tadi kan dia oleh dua reviewer pertama ditolak, tapi saya memperbaiki sesuai dengan masukan dari reviewer itu, kan berarti kan saya sudah menaikkan
tingkat ya, sudah menaikkan standar tuh, sudah memperbaiki tuh yang tadinya, saya nilainya 6 katakanlah ya, makanya tidak lulus karena mendapatkan masukan dari 2 reviewer sebelumnya, naik jadi 7 tuh, dan itu sudah masuk ke nilai minimal tuh. Bukan berarti juga Kang Yudi artikel saya langsung diterima, enggak, tetap aja major revision, tapi minimal sudah naik tuh satu level yang tadinya ditolak menjadi major revision. Saya revisi lagi sesuai keinginan dari 2 preview berikutnya, sampai akhirnya mereka menerima. Kang Eri, berarti memang setiap kita kirim ketika ditolak itu pasti ada feedback ya dari mereka dan sebelah mananya gitu? Atau Itu belum tentu? Teh Muri tergantung ditolaknya di mana. Jadi kalau ditolaknya pada saat awal, jadi kurang lebih begini kawan-kawan. Secara umum review itu ada 2 tahap. Ada initial review, baru ada manuscript review. Initial review itu yang tadi format tidak sesuai, tolak, itu biasanya 2 minggu. Bahasa Inggrisnya nggak karuan, tolak. Nah itu yang nolak itu editor tuh, bukan reviewer. Yang ngurusin jurnal tuh. Tapi editornya ngasih tahu nggak? Ininya kamu jelek, ininya kamu salah gitu. Berarti kita nggak tahu salahnya di mana ya? Dia menggunakan template generik. Jadi biasanya bahasanya begini. Here are some of the areas that you may be short of, misalnya gitu. Yang pertama out of scope kayak gitu. Yang kedua incorrect format. Jadi kita tidak pernah diberitahu misalnya dalam hal itu ya, apakah kita skopnya nggak masuk atau gara-gara formatnya. Karena itu mah dosanya terlalu dosa kecil gitu ya, dosanya nggak apa ya, menurut saya setengah lah gitu lah kalau bahasa saya mah. Atuh kalau memang kita mau menembak seorang ya kita tahu dulu gitu apa yang harus dilakukan, jangan diselah aja gitu, datang ke sana gitu tanpa tahu gitu apa yang diharapkan. Itu kan sudah bisa dibayangkan akan ditolak dari awal, dan memang penolakan yang di awal itu di-generate oleh sistem. Jadi makanya kalau Bapak Ibu mengirimkan manuskrip dalam 2 minggu sudah ada balasan, itu biasanya penolakan, dan penolakannya itu bahasanya dari sistem, dari jurnalnya. Itu karena mungkin obvious banget tidak sesuai dengan style mereka gitu ya, makanya langsung direspon tidak ini. Oke. Betul. Jadi kalau tadi kita ini yang ditembak itu adalah seorang ahwat cantik gitu ya, kemudian hafal 30 juz gitu, rajin duha dan rajin tahajud, yang datang itu pakai anting, rambutnya mohok, itu udah dilempar dari dalam tuh, dilempar. Walaupun niatnya baik ingin melamar, tapi kan sudah dilempar duluan. Berarti cluenya adalah bisa jadi kan si preman tadi mungkin hafal 30 juz, tapi kan secara tampilan kok kenapa pakai anting, kenapa Berarti bisa jadi isinya kita benar, cuma formatnya. Berarti cluenya buat saya yang awam ini ketika ditolaknya cepat, berarti yang salah itu penampilannya, packaging-nya dulu ya, gitu ya, Kang? Betul. Itu yang urusannya dengan format, bahasa, struktur, scope, itu nggak akan jauh dari 4 dosa yang keterlaluan gitu. Artinya submission pertama itu bukan seleksi, review yang pertama adalah itu dulu. Jadi boro-boro dia mau ngelihat isinya dulu, kalau ternyata face validity-nya pun juga masih ancur-ancuran, nggak sesuai dengan stylenya gitu ya. Jadi kalau ini terakhir aja kali itu yang tadi ya teh. Jadi ini gini, kalau Teh Herni punya standar, gua akan bukain pintu kalau cowok yang masuk ke rumah gua itu minimal nilainya 8 dari 10. Tuh, cukup. Nah, ternyata Kang Adit nih, pas dilihat tuh, Adit mah 7, ya paling 6,5 lah gitu. Itu pintu nggak akan dibuka kan? Ya nggak? Bayangkan maksudnya ya. Jadi walaupun tadi, dia bawa keluarga segala macam, tapi secara face validity sudah ditolak gitu. Jadi kalau masuk nih manuskrip, abstrak aja bahasa Inggrisnya udah nggak karuan gitu, judul aja udah ada salah tanda baca gitu. Itu kan sepele menurut Bapak Ibu, tapi bagi kami trivial gitu. Ya. Itu akan kita tolak di awal, dan itu komentarnya biasanya komentar generik. Nah, baru kalau itu lolos tahap pertama masuk ke tahap 2 yang second review ya. Nah, itu yang nanti akan banyak dagingnya tuh. Jadi kalaupun ditolak juga misalnya ini penelitian ini sudah saturated, sudah jenuh gitu. Kamu mau gunakan konteks yang berbeda pun hasilnya akan sama. Ini nih, berarti kan kita akan belajar banyak. Ternyata kita sudah telat membaca gitu. Bacaan kita masih lemah sehingga kita tidak tahu bahwa bidang ini sudah habis gitu.
segala macam. Oh ternyata ini metodenya kurang bagus karena harusnya begini. Nah di tahap awal mungkin sedih gitu karena kok ditolak dan banyak catatan, tapi dari situlah kita belajar kan menjadi tambah berkembang lah kalau gitu. Ya mudah-mudahan tidak puas. Nanti kita harus sudahi dulu karena kalau tidak ini 12 malam kita nih. Baik, hatur nuhun Pak Eri, Bapak Ibu, maaf ini karena memang kita juga acara yang teragendakan ya, termasuk kan ini sewa Zoom dan lain-lainnya. Ini sementara kita cukupkan dulu, nanti mungkin untuk tema-tema yang lain siap diundang lagi mungkin ya. Siap betul. Jadi nanti kita ngobrol lagi. Kalau onsite memungkinkan nggak Eri? Oh ya, ayo dah. Saya juga yang terakhir itu dengan teman-teman dari Ilkom tuh itu onsite Ya, nanti kita coba inilah ya Kang Eri ya, kita coba dengan variasi kegiatan yang berbeda ya mungkin ya di pagi hari atau siang hari. Baik Bapak Ibu, untuk dokumentasi silahkan yang bisa dibuka on cam ya kameranya, boleh sebentar kita coba untuk on cam. Aduh, saya geng daster tapi bawahnya jangan Bu, dari ininya juga. Oke, ini halaman pertama di saya dulu mungkin ya, halaman pertama di saya ya. Oh baik, makanya silakan, ini masih ada yang buka kamera. Oke, Kang Fadil, tolong di screenshot ini, saya aba-abai ya. Ya halaman pertama 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini masuk ke halaman kedua. Waduh, di halaman kedua ini nggak apa-apa lah, di screenshot aja karena memang untuk dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, ini tadinya mau saya simpulkan, tapi saya kira sudah sangat gamblang sekali ya tadi oleh Pak Eri dijelaskan ya dari awal sampai akhir nih. Dan tadi yang seperti Pak Eri bilang, mudah-mudahan tidak puas, karena saya juga jadi semangat nulis nih Pak Eri setelah ini nih. Kebayang, ternyata nulisnya nggak sesulit yang dibayangkan ya. Kalau lihat tadi cara konstruksi dari mana kita memulai ya, tengahnya, ujungnya, dan selanjutnya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kang Eri sekali lagi hatur nuhun sudah berkontribusi ya beberapa kali dan bahkan berkali-kali di Tell You ini, mudah-mudahan tidak bosan. Bapak Ibu, mahasiswi pasca sarjana Universitas Telkom, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup forum ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Eri. Terima kasih. Nun Pak Adit. Sami-sami Bu. Baik Pak Yon,